Facebooknya udah di ini nggak? Lah udah live Facebooknya sudah. Udah live Cuma ya? belum direkam tapi. Notifikasinya. Belum direcord tapi. Biar sebentar. Oke, sebentar biar saya iniin dulu. Karena banyak yang jamaah minta Facebook ya. Oke. Recordingnya belum Pak Oke. Oke. Ya, kan ada yang bisa ada yang enggak. Sebentar. Oke, silakan. Ini Silakan Pak Teddy. screen-nya dihilangin dulu nih. Nah, udah. Bentar. Pak Bud, tolong dihilangkan screen-nya. Apa saya? Belum hilang ya, masih screen utamanya nih. Mas Pak Budimannya di mana ya? Kayaknya lagi sholat. Ini kan jam 9, jam 8, jam 10 udah lagi ada kegiatan. Lebih awal lah kalau Jepang. Iya, udah jam 10 kan di sana sekarang. 10 malam ya. Ya udah. Ini screen-nya udah dari tadi kok, udah ditutup. Hah? Udah ditutup tadi. Ya, baik. Kita mulai ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai kajian ini pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa. Ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Kita mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang berbahagia, peserta kajian online pada malam hari ini dengan Ustadz Awan. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di masa yang serba dengan keterbatasan ini. Kita masih dapat mengadakan kajian Thalibul Ilmi, sama-sama saling mengingatkan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini jadwal Ustadz Oke Setiawan untuk mengisi kajiannya. Pada Ustadz Oke kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Teddy. Bapak Ibu, terima kasih ya telah kita akan mulai kajiannya supaya tidak terlalu malam. Jadi nanti sessionnya seperti biasa mungkin saya sekitar 1 jam menjelaskan materi, nanti setengah jam kemudian Bapak Ibu silakan tanya jawab. Cuman untuk TikTok saya sekarang saya ngelihat ada teman saya Mas Irwan ya. Mas Irwan ada ya Mas Irwan? Oke. Nanti Mas Irwan jadi seperti biasa ya, Pak Teddy dibantu saya untuk membaca ayat, Mas Irwan menjadi teman diskusi saya. Sehingga nanti mudah-mudahan materinya tersampaikan semua sehingga Bapak Ibu bisa langsung setelah itu mengkaji dan mempraktekkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ulang sebentar bahwa di Ridho Allah ini sekarang kita ada program dari guru kita bahwa setiap hari itu kita ada kajian ya. Jadi dari pagi, siang, dan malam itu selalu ada kajian dari Ustadz-Ustadz Ridho Allah yang memang semua murid dari guru kita. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan kajian dari teman-teman dakwah yang lain, tetap sumbernya sama. Mungkin cara penyampaian saja yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya semua sama kok. Jadi nanti kalau misalnya kayak besok itu jam 10 Pak Guru yang menyampaikan. Nanti jam 10 pagi. Nanti siangnya ada, malamnya juga ada kajian lagi. Jadi sehari 3 kali ya. Seperti kita minum obat, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa praktek langsung ya. Baik, jadi judul hari ini, malam ini adalah saya akan membahas bahwa Pak tadi judulnya?
Menuju jalan yang lurus ya. Di jalan, oke, Yang di lurus. jalan yang lurus. Oke. Baik Mas Irwan, siapa Mas Irwan? Jadi teman saya diskusi. Oke. Sekarang pertanyaan saya sederhana sebelum kita akan mulai ya. Siapa ya Mas Irwan ya? Teman saya dari Jogja. Assalamualaikum Mas Irwan. Jadi teman saya diskusi. Pertanyaan saya kepada Mas Irwan adalah Bentar, Mas Irwan, kenapa di unmute dulu. bisa di unmute jadi oke ya. Baik. Oke, pertanyaan saya kepada Mas Irwan. Mas Irwan, kenapa kita harus di jalan yang lurus, Mas? Pertanyaan itu dulu. Sebelum nanti kita bicara hal yang lain. Tapi intinya dari judul hari ini adalah di jalan yang lurus. Pertanyaan saya adalah kenapa kita harus di jalan yang lurus, Mas Irwan? Supaya kita bahagia, Ustaz. Oke, jadi ternyata kenapa kita harus di jalan yang lurus? Karena hanya orang-orang di jalan yang luruslah yang akan memperoleh kebahagiaan. Apa dasarnya? Mari Bapak Ibu buka ya Pak Teddy, seperti biasa kita buka surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Jadi kenapa kita harus di jalan yang lurus? Berarti kan Bapak Ibu harus paham dulu ya. Oh ternyata di jalan yang lurus itu hanya satu-satunya jalan supaya Bapak Ibu mudah bahagia. Silakan Pak Teddy, surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6. Surat Al-Fatihah. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Nah, jadi bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi di sini Allah yang berfirman langsung Mas Irwan ya. Jadi kalau kita hidup selalu berada di jalan yang lurus, maka hasilnya hadiah dari Allah adalah memberikan nikmat atau kebahagiaan. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu yang di ruangan ini. Bapak cita-citanya ingin bahagia dunia dan akhirat? Betul Mas Irwan? Mewakil jamaah? Betul, Ustaz. Nah, berarti kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, berarti syaratnya harus apa tadi? Di jalan yang lurus, Ustaz. Di jalan yang lurus. Jadi di jalan yang lurus itu adalah proses di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita buat rumus, ternyata orang bahagia itu kalau dia di jalan yang lurus. Setuju Mas Iwan? Setuju. Oke, berarti sekarang kalau Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum? Wah, belum lurus ya, Ustaz. Nah, meskipun mungkin Ibu merasa loh, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, ya silakan saja. Tapi tolak ukurnya, ciri orang di jalan yang lurus itu adalah harusnya bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia di dalam menjalani hidup, berarti Bapak Ibu belum lurus. Berarti cita-cita Bapak Ibu bahagia dunia dan akhirat saat ini belum tercapai. Kan begitu saja ya Bapak dan Ibu ya? Jadi yang harus kita fokuskan adalah mari kalau gitu bagaimana caranya supaya kita di dalam menjalani hidup itu berada di jalan yang lurus, kan begitu saja kan? Kalau nanti Bapak Ibu tahu caranya, tinggal dijalani, tinggal dipraktekkan sehingga cita-cita Bapak Ibu, tujuan kita bersama supaya kita berada bahagia dunia dan akhirat, insya Allah nanti akan tercapai. Kan begitu saja ya Mas Irwan ya? Oke, berarti kalau Mas Irwan renungkan di sini ya, kan tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang kuberi anugerah nikmat atau kebahagiaan ya. Pertanyaan saya ke Mas Irwan, berarti jalan yang lurus ini kita mencari atau diberi? Menurut Mas Irwan dalam ayat ini, kan kita ingin bahagia, syaratnya adalah di jalan yang lurus, kan gitu ya tadi ya. Berarti pertanyaan saya, berarti jalan yang lurus ini pemberian dari Allah atau kita mencari? Kita yang mencari, yang mengusahakan Ustadz ya harusnya ya. Oke, mencari ya, mencari kemana? Mencari panduan kita mungkin Al-Quran. Oke, saya ulang lagi ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai ya. Kan tadi kita jelas, nggak apa. Menurut Al-Fatihah ayat 6 dan 7 itu orang bahagia itu adalah ketika dia jalan yang lurus. Nah sekarang pertanyaan saya, berarti jalan yang lurus itu karena kita yang usahakan meskipun tetap kita ikhtiar ya, atau Allah yang memberi? Nah ini
Nah, ayo. Ini. Saya juga Kita- salah waktu itu. Kalau belum kita kasih tahu guru saya, salah juga. Oke, saya mau nanya. kita yang ikhtiar menuju ke jalan lurus, Lagi. Allah yang memberikan petunjuk untuk Oke, jadi jalan sekarang lurus pertanyaan gitu. saya, jalan kita tuh diberi oleh Allah atau kita yang mencari? Oh, jalannya diberi ya mungkin ya Ustaz ya. Oke, jangan pakai mungkin ya. Oke, berarti jawabannya diberi atau mencari? Diberi. Nah, kenapa diberi, Mas? Karena kita yang mohon. Lah, Oh iya. kan masih itu di Al-Fatihah kan, ya Allah, saya mohon tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, Berarti iya, kita yang mohon kan? Benar nggak? Jadi jalan yang lurus itu kita pemberian yang Allah. minta terus diberi gitu ya Ustaz ya. Nah, kan kita mohon kan? Karena Iya, kita iya. mohon di jalan yang lurus 17 kali sehari dan semalam, tinggal nanti urusannya apakah Allah mau memberi jalan yang lurus atau tidak, kan begitu kan, Mas? Iya. Loh, jadi kebahagiaan itu pemberian Allah atau bukan? Ya, Allah, dari Allah Ustaz. Dari Allah setelah kita memohon. Makanya kita dalam sholat tiap hari mohon jalan yang lurus kan? Oh iya. Bukan Lah, kita yang Mas Irwan mengusahakan gimana? ya. Loh, benar. Iya, Iya, betul. kita tetap berikhtiar mencari itu. Tapi kan tetap semua itu pemberian dari Allah kan? Karena kita mohon, ya Allah tunjukilah. Kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan gitu ya? Tinggal Allah tuh iya atau tidak. Kan begitu ya? Ya, paham Ustadz ya. Saya paham. Nah, tinggal nanti pertanyaannya adalah bagaimana supaya Allah mengabulkan doa kita, supaya Allah memberi kita jalan yang lurus, kan begitu kan? Nah, makanya malam ini kita akan bahas supaya Bapak Ibu nanti tinggal, oh berarti saya harus berikhtiar supaya Allah tuh memberi saya jalan yang lurus, kan begitu aja kan? Iya. Kan kalau Allah nggak kasih ya tetap aja tersesat kita ya. Masih berani ya? Iya. Jelas ini? Jadi ternyata di dalam menjalani hidup itu cuma dua. Satu manusia yang di jalan yang lurus. Dua manusia yang tidak lurus. Tinggal sekarang pilihannya. Mas Irwan tuh kalau hidup tuh ingin di jalan yang lurus atau yang tidak lurus? Ingin yang lurus Ustadz. Nah, berarti sekarang kita harus kupas. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana caranya supaya kita di dalam menjalani hidup itu tetap di jalan yang lurus. Yang hasilnya adalah kebahagiaan. Karena apa? Tujuan kita ingin hidup itu bahagia dunia dan akhirat. Kan begitu aja Mas Irwan ya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi jalan yang lurus itu pemberian dari Allah, betul. Tapi memang tetap ikhtiar kita yang selalu memohon kepada Allah. Namanya mohon itu bisa diberi atau tidak. Kan begitu ya? Nah sekarang pertanyaan saya. Menurut Al-Fatihah ayat 6 dan 7 ini, menurut Mas Iwan kan jalan yang lurus itu ya hasilnya adalah kebahagiaan. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita di jalan yang lurus? Bagaimana, Mas, caranya? Kita tetap berusaha untuk bertakwa kepadanya, Ustaz. Oke, kepada kan Allah. Ya, kan kalau takwa kan hasilnya cara langkah demi langkah supaya kita dari orang yang jalannya tidak lurus menjadi di jalan yang lurus, kan begitu ya? Baik, Ustaz Teddy bantu saya. Kita buka surat 98 ayat 5. Bagaimana caranya supaya kita berada di jalan yang lurus? Ya udah nanti fokus aja kita di jalan yang lurus. Pasti hasilnya bahagia. Kan masalah banyak. Kalau bahagia masalah nggak Mas Irwan? Nggak masalah harusnya ya. Tetap ya, bahagia kok ya. Kalau gitu. Ya namanya bahagia sudah kan berarti bukan masalah kan, meskipun masalah banyak kan. Nah, makanya kita 17 kali selalu minta kan ke Allah. Baik, silakan Ustaz tadi buka surat 98 ayat 5. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar.
Baik, jadi agama yang lurus itu apa Mas Irwan? Jalan yang lurus itu, agama yang lurus itu apa? Menjalankan perintahnya Dengan ikhlas atau memurnikan dengan ikhlas. ketaatan Ya. ya. Jadi ada dua versi, kalau yang kuning itu dengan ikhlas atau memurnikan ketaatan. Berarti kalau kita ingin di jalan yang lurus, berarti kita harus mulai menyiapkan diri kita dalam setiap kejadian yang nanti menimpa diri kita, bahwa kita harus taat kepada apapun yang Allah berikan. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi ini padahal mereka tidak diperintah Allah, menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata. Padahal sudah hanya ditambah semata-mata tuh kan. Dan itulah adalah agama yang lurus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin selalu berada di jalan yang lurus, berarti syaratnya harus apa Mas Irwan? Ikhlas. Ya, ikhlas atau taat kepada apapun yang Allah perintahkan. Setuju ya? Hasilnya ujung-ujungnya adalah bertakwa. Setuju? Baik, setuju, berarti sekarang saya akan kupas bagaimana supaya setiap kejadian itu bisa taat. Kan begitu ya? Nah, sekarang saya mau nanya Mas Irwan. Ya, tadi saya baru aja diskusi itu sore itu. Untuk menerima kejadian, untuk menerima masalah hidup yang Allah selalu berikan kepada kita, ujian-ujian hidup itu, kira-kira manusia tuh mudah nggak menerimanya? Biasanya. Biasanya susah, Ustaz. Oke, apalagi ya, yang jadi tidak enak ya. Oke, kan pola berpikir umum sekarang masih susah ya? Oke, ya, masih susah ya. Sekarang saya mau nanya, kalau Allah ngasih ujian itu boleh ditolak nggak? Ya, kita nggak bisa nolak harusnya. Oke, saya ulang ya, Ge. Makanya saya mau nanya ya, kalau Allah ngasih ujian hidup itu boleh kita tolak nggak? Enggak, Ustadz. Nggak mungkin juga kalau kita nolak. Ya, berarti kalau tidak boleh nolak, berarti harus diterima kan? Iya. Oke. Berarti setiap ujian yang menimpa kita, itu harus diterima atau boleh kita tolak? Harusnya diterima ya, Ustadz. Oke. Berarti kalau harus diterima, perlu didiskusikan lagi nggak? Enggak, terima aja. Loh, kan harus kan, namanya harus diterima itu ada pilihan nggak? Nggak ada. Ustaz. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang di ruangan ini. Siapa yang ketika diberi ujian oleh Allah itu kadang-kadang kita masih sulit menerima? Padahal rumusnya yang namanya ujian dari Allah itu tidak boleh kita tolak. Kalau misalnya mengacu ayat yang tadi bahwa kita harus memurnikan ketaatan. Berarti setiap kejadian yang terjadi, yang menimpa diri kita, itu tuh boleh nggak kita nolak Mas Irwan? Nggak boleh ya Ustadz harusnya ya. Ya nggak boleh kan? Iya. Terus kenapa nolak-nolak selama ini? Nggak tahu Ustadz, belum tahu. Loh kan ini rumusnya gampang. Allah sebagai Tuhan kita, kita sebagai hambanya. Yang namanya hamba tuh boleh nggak menolak perintah atasannya? Ya. Nggak boleh Ustadz. Dipecat berarti nanti. Berarti setiap ujian yang menimpa diri kita tuh boleh nolak atau tidak boleh? Nggak boleh Ustadz. Nah kalau nggak boleh, oke. Kalau nggak boleh itu harusnya perlu kita diskusikan lagi nggak? Oh, ya tidak. Sudah. Terus kenapa pakai tapi-tapi selama ini Bapak dan Ibu? Nah itu banyak tapinya. Saya terima tapi kan. Lah kan sederhana kan? Ternyata saya pun baru sadar tadi. Oh iya. Namanya ujian dari Allah, apalagi kita katanya ngaku hambanya Allah dan selalu ingin taat di jalan Allah, karena salah satu kunci untuk menjadi jalan yang lurus itu adalah taat. Ternyata setiap ujian dari Allah itu tidak boleh kita tolak, dan memang tidak boleh. Kalau memang Bapak Ibu misalnya memang ingin menjadi bahagia dan ingin taat kepada Allah, lalu ingin di jalan yang lurus, apapun ujian yang Allah berikan harus diterima, tidak boleh ditolak. Jadi kenapa selama ini kita tidak di jalan yang lurus, Mas Irwan? Karena kita selalu menolak apa yang karena kita selalu menolak namanya ujian atau masalah-masalah yang Allah sudah atas izin Allah. Jelas nggak Bapak Ibu ini?
Coba saya mau nanya, sudah berapa tahun Bapak Ibu kalau punya masalah tuh biasanya ditolak dulu. Yang ujung-ujungnya tetap menerima. Padahal Bapak Ibu kalau Iya. sumbangan itu ngakunya hamba Allah 100.000 kan begitu kan? Tapi Nunggu giliran di alokasi ujian ditolak. Nggak bisa Ustadz, suami saya kan selingkuh. Nggak bisa Ustadz. Lalalala. Pada rumus awal yang namanya ujian hidup itu harus diterima. Atau kata lain tidak boleh ditolak. Kalau tidak boleh ditolak ya sudah terima saja. Nggak usah diskusi dulu. Tinggal harusnya Mas Irwan tanya kepada saya kan. Bagaimana Pak caranya supaya mudah menerima ujian. Kan begitu aja kan. Tapi ya, ya. dari awal semangat kita adalah menerima. Bukan menolak, bukan membantah. Gitu loh Mas Irwan. Kalau memang kita ingin taat kepada Allah dan hadiahnya ingin di jalan yang lurus. Kan gitu aja kan? Ya, Nah, ya. jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi rumus yang pertama, ujian dari Allah itu tidak boleh ditolak. Nah, pertanyaan kedua sekarang. Tujuan Allah memberikan ujian itu apa Mas Yuran? Meningkatkan Meningkatkan derajat kita. keimanan. Betul kan? Meningkatkan Ya. derajat keimanan kan? Ya, Setuju? betul. Oke, Mas Irwan tuh orang beriman atau tidak beriman? Ya, beriman. Oke, Ya. kalau orang beriman tuh senang diuji atau tidak senang diuji? Ya, kalau lihat tadi harusnya karena untuk meningkatkan derajat Bukan. kita harusnya diterima ya. Oke, saya ulang dulu ya. Kalau misalnya ada orang datang ke Mas Irwan, cerita masalah dan lain-lain, anggaplah dia sedang diuji. Logikanya, harusnya orang beriman tuh senang diuji atau tidak senang diuji, Mas Irwan? Kalau Mas Irwan ngaku beriman, harusnya. Senang harusnya. Nah, senang. kalau senang, namanya orang beriman senang diuji kan? Ya. Nah, berarti kalau gitu, ketika diberi ujian oleh Allah tuh senang atau pusing? Senang, Ustadz. Harusnya senang. Kalau pusing tuh beriman atau kurang beriman? Tidak beriman, Ustadz. Coba Bapak Ibu di ruangan ini, Bapak Ibu tuh mengaku beriman atau tidak beriman? Semuanya ngaku beriman. Baik, kalau memang pasti semuanya diterima. ngaku, ya kan? Kalau Bapak Ibu merasa mengaku beriman, berarti harusnya senang diuji atau tidak senang diuji? Senang diuji, Ustaz. Ya iya kan, karena Mas Irwan tahu kan ujian untuk apa Mas Irwan? Untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Ya sudah selesai kan? Ujian tidak boleh ditolak, karena kita ngaku beriman, harusnya kita senang diuji. Jadi pertanyaan saya, masalahnya di mana? Masalahnya belum mau menerima tadi, Ustaz. Kan katanya tadi saya bilang, kan katanya ujian dari Allah itu tidak boleh ditolak. Berarti kan yang sana udah nggak perlu dibicarakan lagi dong, tidak boleh ditolak kan? Berarti kan kita udah nggak ada diskusi lagi dong. Oh, berarti ujian itu harus diterima. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya yang tadinya kita sulit menerima ujian menjadi mudah menerima, kan begitu kan? Iya, iya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mudah menerima ujian? Pelajaran dari guru kita tuh ilmu dasar. Belajar sabar, menerima, Ustaz. Menerima karena apa? Karena kita melihat semua kejadian itu sudah atas izin Allah. Nah, berarti tinggal kita berlatih supaya yang selama ini kita sulit menerima itu karena melihat kejadian, digeser, harus melihat izin Allah. Sekarang saya mau nanya, seberapa penting Mas Irwan terhadap izin Allah? Atau gini, saya mau nanya, misalnya Mas Irwan itu orang kaya, ya. Misalnya Mas Irwan itu orang kaya. Nah, tiba-tiba Allah memberikan ujian ke Mas Irwan divonis dokter seminggu lagi meninggal misalnya. Pertanyaan saya kepada Mas Irwan. Berarti kekayaan yang Mas Irwan kumpulkan selama ini jadi penting nggak? Atau lebih penting mana? Kekayaan Mas Irwan atau kesembuhan Mas Irwan terhadap penyakit yang Allah uji? Lebih penting yang mana? Kesembuhan, Ustaz. Oke, berarti kekayaan. Oke, berarti kekayaan yang sekarang kita kumpulkan tidak lebih penting dari kesembuhan Mas Irwan kan? Iya, jadi Oke, tidak berarti penting. prioritas yang paling penting. Oke, berarti prioritas yang terpenting itu kesembuhannya atau kekayaannya? Kesembuhannya, Ustaz.
Oke, berarti mau nggak kekayaan Mas Irwan digadaikan semua untuk supaya Mas Irwan sembuh? Ya kalau sudah segitu tidak ada artinya lagi Ustaz. Jadi pengen benar-benar sembuh. Ya, artinya tuh mau nggak Mau. Mas Irwan gadaikan? Mau kan? Ya. Benar nggak? Mau. Karena Mas Irwan menganggap kesembuhan itu lebih penting dari apapun yang sekarang Mas Irwan dapatkan. Ya. Setuju? Ya, setuju. Oke, Akhirnya sekarang berapapun biayanya akhirnya dibayar Ustaz ya. Nah, atau misalnya habis-habisan pun akan dikeluarkan kan? Ya. Karena Mas Irwan tahu pentingnya yang namanya kesembuhan kita dalam hidup. Kan begitu ya? Oke, Ya. sekarang apa maksudnya? Maksudnya gini, izin Allah dengan kejadian itu penting mana? Izin Allah seperti ya Ustaz. Izin Allah sama kejadian itu penting mana? Ayo, Bapak dan Ibu. Penting izin Allah Ustaz. Nah, lebih penting izin Allah kan? Ya. Nah, misalnya Mas Irwan dimaki-maki orang, difitnah orang, dicaci orang. Kira-kira lebih penting mana? Menerima karena izin Allah atau terpancing dengan maki-makinya? Lebih penting yang mana Mas Irwan? Menerima karena itu semua sudah diizinkan Allah. Tapi kan Mas Irwan dihina, dimaki-maki sama istrinya. Tetap lebih penting yang mana? Tetap penting izin Allahnya karena berarti semua nggak kelihatan kan? Kalau melihat izin Allah yang paling penting kan? Betul. Kenapa kok izin Allah paling penting, Mas? Apa ya? Karena itu adalah ciri ketaatan hambanya kan? Yang tadi kita bicara loh itu tadi. Ya kan? Karena ujian Allah tidak boleh ditolak kan? Berarti izin Allah lebih penting dari segalanya kan? Iya, betul Ustaz. Meskipun kita difitnah orang, meskipun kita dicaci orang, atau misalnya dijolimi orang, lebih penting yang mana? Kejadian atau izin Allah? Izin Allahnya ya Ustaz harusnya ya. Oke, kalau lebih penting izin Allah, harusnya Bapak Ibu tuh tetap fokus menerima karena izin Allah atau marah-marah? Seringnya ikut marah. Lah iya, makanya hari ini mari kita rubah cara berpikirnya. Betul nggak? Karena izin Allah itu lebih penting dari segalanya, ayo kita konsentrasi bagaimana secepatnya menghormati izin Allah. Caranya sudah diajarkan kan dengan menulis siap menerima kejadian, misalnya salah satunya. Kan begitu kan? Yang kedua mulai menulis siapa sparring partner kita. Yang intinya adalah kita sekarang memprioritaskan apapun kejadian, pokoknya saya harus taat menerima izin Allah. Kan itu kan? Yang kedua, kenapa harus menerima? Loh katanya ujian Allah tidak boleh ditolak. Ya sudah, tinggal kita konsentrasi saja di situ kan. Supaya Bapak Ibu semakin lama di dalam menjalani hidup secara tidak sadar Bapak Ibu masuk relnya Allah, masuk di jalan yang lurus. Akhirnya meskipun masalah tetap ada, tapi Bapak Ibu tetap merasakan kebahagiaan. Karena Bapak Ibu tetap taat kepada Allah. Jadi sebenarnya untuk hidup bahagia itu mudah atau sulit Mas Irwan? Harusnya mudah Ustaz. Nah, mudah. Wong Allah juga ingin kita bahagia kan. Tapi syaratnya harus apa Mas Irwan tadi? Menerima semua yang diberikan Allah. Syaratnya harus di jalan yang lurus. Caranya adalah berarti sekarang kita memprioritaskan apapun kejadian, pokoknya izin Allah yang terpenting. Kalau yang terpenting itu berarti harusnya mengalahkan yang lainnya. Tapi kan Pak, nah berarti kalau tapi kan tuh izin Allah penting nggak? Wah ya lebih penting kejadiannya kalau tapi kan. Nah, sudah. Jadi efeknya jadi bahagia atau tidak? Pusing Ustaz. Nah, jadi banyak nggak orang ingin bahagia tapi banyak tapinya. Banyak nggak Mas Irwan? Banyak Ustaz. Banyak, termasuk saya dulu sebelum ketemu guru saya begitu. Jelas Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi sekarang udahlah kita ngaji yang mudah-mudah saja. Nggak usah terlalu dipikir rumit. Kalau memang kejadian itu harus diterima, ya sudah terima saja dulu. Tinggal ibu-ibu, bapak-bapak belajar bagaimana cara menerima dengan mudah. Nah kemarin caranya begitu. Geser pola berpikirnya, lihat izin Allahnya. Oke, silakan ada pertanyaan Pak Teddy. Pak Nanang angkat tangan. Coba. Pak Nanang silakan ditekan mic-nya. Sekarang yang bicara langsung. Atau mau pakai chat boleh. Nggak apa-apa. Boleh pakai chat boleh. Kalau Pak Nanang silakan kalau udah angkat tangan. Atau kepencet. Ketekan kali ya. Pencet ya. Nanti lanjut dulu aja Pak.
Oke, jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari sama-sama lah kita belajar. Saya pun masih belajar. Mari sekarang sama-sama menyadari betul bahwa oh iya ya, berarti semua kejadian itu memang harus diterima. Kenapa? Karena kita mengaku taat kepada Allah dan hanya dengan ketaatanlah Allah akan memberikan kita jalan yang lurus. Ya, karena hanya di jalan yang lurus orang-orang itu akan menjadi bahagia, Mas Irwan. Seperti cita-cita kita bersama, yaitu ingin bahagia dunia dan akhirat. Begitu ya, Bapak dan Ibu ya? Jelas ini? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau kita di jalan yang lurus itu kira-kira masalah hidup kita tuh akan terselesaikan nggak, Mas Irwan? Kalau kita di jalan yang lurus. Selesai, Ustaz. Kenapa? Meskipun belum selesai, kita menjadi tenang ya, karena benar-benar bisa menerima ya. Kenapa harus selesai? Kan tadi Allah bilang, ketika kita di jalan yang lurus kan hasilnya bahagia kan? Iya, iya. Nah, berarti bahagia itu kan berarti tanda kutip masalah mudah terselesaikan. Karena ketika kita di jalan yang lurus, Allah memberikan petunjuk. Kan begitu kan? Dalam menjalani proses permasalahan, kita pun akan tetap tenang. Kan begitu aja kan? Sehingga Bapak Ibu semakin lama akan semakin tenang. Makanya fokuslah Bapak Ibu di jalan yang lurus. Salah satu contohnya apa? Misalnya pas Allah ngasih ujian, terima. Kan tadi ya, sudah jelas langkahnya ya. Terima, terus ya jalani saja. Niatnya harus karena untuk menyelesaikan masalah atau hanya menjalankan perintah Allah, Mas Irwan? Niatnya harusnya menjalankan perintah Allah karena betul, karena perintahnya memurnikan ketaatan atau ikhlas kan? Ya. Nah, kenapa harus ikhlas, Mas? Karena semua dilakukan semata-mata harusnya karena Allah ya. Bukan. Kenapa kita harus ikhlas? Supaya kita lolos dari godaan setan, lolos dari godaan iblis yang membisikkan ke dalam pikiran kita dan hati kita. Makanya kalau kita mumet bingung itu pasti sudah digoda oleh setan. Yang intinya adalah pokoknya ujung-ujungnya Bapak Ibu jangan taat kepada iblis dan setan. Kan begitu sebenarnya. Yang intinya adalah ujung-ujungnya jangan taat kepada Allah gitu loh maksudnya. Jelas ya Mas Irwan ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya itu aja dulu lah, cukup. Tinggal sekarang silahkan ke sesi pertanyaan. Kalau memang Bapak Ibu misalnya penasaran, apa misalnya yang selama ini Bapak Ibu rasakan, mungkin kita bisa diskusi langkah demi langkahnya bagaimana untuk misalnya proses penyelesaian permasalahan kehidupan. Tapi intinya jelas ya. Jadi kalau ujian Allah tuh harus diterima, tidak boleh ditolak kalau memang kita ngaku hambanya Allah. Silahkan Bapak dan Ibu. Ya, Bapak Ibu, peserta kajian pada malam hari ini, sekiranya ingin ada yang bertanya, silahkan melalui chatting atau bicara langsung juga boleh. Silahkan ditekan mic-nya yang warna merah, itu bisa langsung mengajukan pertanyaan. Lagi, Bapak Ibu, ya. Halo Ibu, silakan. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Nur. Ibu Nur, oke Bu Nur, silakan Bu Nur. Ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terkait untuk menerima, berarti paling enggak poin utama yang harus dilakukan kita harus punya ilmu ya kan Ustaz. Enggak semudah intinya tingkat keyakinan itu ada dalam diri. Sedangkan Allah sendiri sudah memberikan hak pada setan untuk menggoda umatnya. Manusia lah. Kan kayak gitu. Untuk proses hal yang kayak gitu itu iya Ustaz, gimana untuk mendapatkan keyakinan yang benar-benar yakin. Ini loh, ini yang terbaik kan nggak mudah, itu butuh proses kan hal yang kayak gitu. Itu yang banyak dari kalangan kawan-kawan baik semua. Sekarang saya mau nanya ya Mbak Nur ya, saya mau nanya misalnya ini saya ngasih botol aqua ya, oke ini botol aqua ya. Nah kalau saya ngasih ke Mbak Nur berarti tangan Mbak Nur gimana tangannya? Terima ya kan? Terima. Terus ngomongnya apa? Terima kasih. Sulit nggak? Enggak. Sulit nggak? Lah terus enggak. Sulitnya di mana? Ini dari saya aja ngasih botol aqua, Mbak Nur kan bisa ngomong terima kasih kan? Itu kalau sesuai dengan keinginan, Ustaz. Kalau ujian ini yang dikasih
sesuatu yang nikmat. Tapi kalau sesuatu yang nggak nikmat itulah yang kadang-kadang kita nggak bisa terima. Loh, makanya Nikmat dalam arti baik. keinginan kita. Kan Mbak Nur itu tidak bisa menerima karena melihat kejadiannya kan? Ya enggak? Tadi saya tanya penting mana izin Allah dan kejadian. Nah, itu dia Ustaz yang jadi Nah, itu. yang jadi pertanyaan orang kan harus butuh ilmu kalau memang kayak gitu. Lah kan ini saya ajarin ilmunya. Lah kan ini kan saya cerita di sini kan tadi saya bilang kenapa orang sulit menerima Bu Nur betul karena butuh ilmu kan begitu. Nah sekarang saya ajarin supaya ilmunya itu mudah. Satu saya bilang kalau ujian dari Allah tuh boleh ditolak atau tidak. Tidak. Ya sudah kan kalau tidak jangan dirembuk. Tinggal sekarang dikejar pertanyaan kedua. Bagaimana Pak Ustadz caranya saya yang sulit menerima menjadi bisa menerima kan begitu kan tadi kan? Nah caranya itu ternyata kita memang harus berlatih. Berlatih itu ada prosesnya nggak Mbak Nur? Iya betul. Yaitu prosesnya adalah berusaha sekarang merubah pola berpikir kita. Ternyata di atas semua kejadian itu tetap izin Allah lebih penting. Kan itu perlu latihan kan? Iya Ustaz. Nah, sekarang tinggal balik ke masing-masing jamaah. Apakah Banur mau ingin cepat latihan menjadi ahli atau begini-begini aja? Ayo. Ingin cepat ahli, Ustaz. Oke, kalau ingin cepat ahli berarti butuh banyak ujian atau sedikit ujian? Loh, kan katanya mau latihan. Gimana? Lah kan simpel aja kan? Saya misalnya nggak biasa olahraga karena saya jarang latihan, pas disuruh lari 2 keliling ngos-ngosan saya. Tapi kalau saya sudah sering, misalnya anggaplah 2 hari sekali latihan, ya mungkin 2 bulan 3 bulan udah biasa aja kan saya lari misalnya berapa keliling pun kan. Nah, jadi salahnya itu manusia tuh inginnya selalu instan. Tahu instan, Mbak Nur? Jadi Ya, kalau bisa itu pokoknya sabar tuh langsung sabar aja kan begitu ya? Betul. Padahal Allah itu menggunakan hukum sunatullah kan gitu ya. Sunatullah itu artinya ada prosesnya. Nah supaya prosesnya enak tadi saya bilang harus berada di jalan yang lurus kan gitu kan. Jalan yang lurus itu apa? Ya sudah ada kejadian latihan saya terima ya Allah. Ada kejadian latihan saya terima gitu. Tinggal nerima aja kan. Coba saya mau nanya, Banur ngomong terima kasih kepada saya sama mikir menerima lama mana? Coba Banur ngomong terima kasih. Berapa detik? Coba ngomong. Terima kasih. Coba ngomong terima kasih. Terima kasih. Berapa detik? Paling 2 detik, 3 detik kan? Iya Ustaz. Ya kan nggak nyampe kan? Nah mikirnya berapa lama? Mikirnya untuk menerima kejadian. Lah tinggal nerima dulu kan? Jadi kata kuncinya sekarang Bapak Ibu saya latih. Ingat ya, disederhanakan ya. Saya latih secepatnya. Pokoknya kejadian, terima. Kenapa sih kamu menerima? Allah yang mengizinkan. Kalau Allah yang mengizinkan, ya sudah gitu loh. Kecuali Banur dan yang lain lebih kuasa dari Allah, silahkan ya. Allah yang mengizinkan kok. Lah iya makanya. Allah mengizinkan tepat, pasti benar, dan tidak boleh ditolak. Apa alasannya untuk tidak menerima? Kan tidak sesuai keinginan, lebih penting mana? Keinginan Banur atau izin Allah? Ayo. Iya izinnya aja. Ya sudah, tinggal latihan. Berarti gampang sekali. Wah ini izinnya Allah, udah lempeng lurus aja. Ustaz. Lah memang harus begitu. Justru ridho Allah itu memang ingin memudahkan sesuatu yang rumit-rumit yang selama ini kita belajar. Ngapain kita belajar rumit-rumit kalau ujung-ujungnya tetap pusing? Mending kita cari ilmu yang mudah, sederhana, bisa dipraktekkan, cepat bahagia. Kan itu kan yang harusnya dilakukan kan? Kenapa? Karena umur kita terbatas, kita nggak tahu. Takutnya kita terus-terusan merasa kapannya taunya mati. Kan repot nanti. Ya, jadi sekarang mulai saat ini setelah tutup kajian ini, Banur harus cepat latihan ya. Nah, yang paling gampang misalnya apa yang Banur sulit menerima? Anak nakal misalnya. Nanti di pikiran Banur gini, pokoknya kalau anak nakal, saya mau melatih diri saya melihat izin Allah. Sesak napas awal nggak apa-apa. Tapi ada proses menuju kesungguhan untuk melihat izin Allah gitu loh. Ya mungkin sebulan 2 bulan sesek lah, tapi 3 bulan 4 bulan kesana kan enak. Nanti setahun kemudian udah Banur hai doang. Ya. Kenapa? Sudah terbiasa, sudah refleks kan melihat izin Allah. Orang tuh yang sering aneh tuh gini Pak Banur ya, sejelaskan ya. Kalau sabar susah refleksnya, kalau sholat cepet refleksnya gitu loh. Kalau sholat refleks akhirnya pikiran jalan-jalan kan kemana-mana kan.
Nah itu yang terbalik, harusnya sholat itu jangan refleks, tapi tenang tumanina. Nah kalau sabar harusnya refleks, ini terbalik. Sabar susah refleks, sholat refleks. Coba Banur kalau pikiran jalan-jalan, Al-Fatihah selesai nggak? Meskipun pikiran jalan-jalan, Al-Fatihah selesai nggak? Selesai. Nah itu makanya itu namanya refleks, Mbak. Ya, jadi sekarang tidak ada jalan lain, kita harus berlatih. Nah tergantung masing-masing. Apakah mau yang cepat? Kalau cepat berarti masalahnya harus banyak, gitu kan? Tapi nggak usah dicari, nanti Allah kasih. Atau mau sama yang biasa-biasa saja, ya silahkan, gitu. Padahal kemarin saya jelaskan ya. Ya silakan. Ya. Yang kedua terakhir. Ya. Salah satu orang yang sudah mendapat petunjuk itu apakah ketenangan, Ustaz? Loh, ya jelas di dalam Al-Quran di surat 2 ayat 38, kalau Banur mendapatkan petunjuk pasti hasilnya ketenangan dan tidak bersedih hati. Saya mau nanya ya Banur ya, misalnya masalah hidup tuh berat sekali, ya berat, rumit gitu loh. Terus Banur dapat petunjuk, jadi ringan nggak? Halo? Walaupun petunjuknya itu nggak sesuai dengan kita, paling nggak tenang dulu kan Ustaz. Bukan. Pertanyaan saya, Banur punya masalah berat menurut Banur. Kita lagi pusing nih, tiba-tiba dapat petunjuk atau ginilah, Banur dapat ujian di sekolah sulit, terus guru ngasih contekan, jadi gampang nggak? Iya. Ya sudah, benar. berarti, nah sekarang masalah seberat apapun, kalau Allah ngasih petunjuk jadi gampang nggak? Ya gampang Ustaz. Lah terus kenapa sulit menerima kalau begitu? Ya proses untuk mendapat petunjuknya, kadang-kadang petunjuk yang kayak apa ya? Apa? Secara logis, ketenangan dulu itu kah? Apakah salah satu? Coba Pak tadi buka surat 2 ayat 38 Pak tadi. Cirinya orang mendapatkan petunjuk. Silakan Pak tadi. Al-Baqarah ayat 38. Ya jadi mikirnya disederhanakan ya Bapak Ibu semua ya. Udah masalah mumet kita mikirnya mumet lagi nanti nggak kelar-kelar nanti. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi cirinya orang mendapatkan petunjuk apa Benur? Tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Berarti sekarang kalau punya masalah, Banur harus diterima atau tidak menurut petunjuk? Terima Ustaz. Diterima. Terus yang kedua tuh Banur tuh ingin menyelesaikan masalah dengan kemampuan sendiri atau ingin ditolong Allah? Tolong Allah. Nah, syaratnya ditolong Allah apa? Pelajaran dari ridho Allah. Iman, sabar, dan sholat. Jadi Banur nanti Bapak Ibu kalau punya masalah terima, terus ya jalani saja, tingkatkan iman, sabar, dan sholat. Kan begitu saja kan? Ya. Jadi sederhana atau pusing? Sederhana. Ya sudah, dibuat pusing boleh, dibuat sederhana boleh. Cuman kalau saya mending milih yang sederhana aja lah. Kan pusing udah kelamaan ya kita ya, bertahun-tahun ya. Udahlah kita buat sederhana. Silakan. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Ya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak tadi pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Eti. Kalau masalahnya tentang kesehatan, cara menerimanya bagaimana Ustaz? Kayak itu dari Allah juga bukan? Kalau penyakit itu dari Allah. Dari Allah ya Bu ya? Iya. Kalau dari Allah tuh Ibu boleh nolak nggak? Nggak boleh. Ya sudah, terima aja kan begitu kan? Tapi kan merasakan sakitnya itu loh. Loh iya, yang namanya sakit. Tapi Ibu sakit, merasa sakit dan merasa tidak sakit pun tetap harus dijalani nggak Bu? Iya. Nah, berarti sekarang Ibu pilih mana? Sakit tetap dijalani atau anggaplah tidak sakit tetap dijalani? Tidak sakit dijalani. Ya udah jalani aja kan, sakit tidak sakit kan harus dijalani kan? Sambil tapi tetap tetap ada ikhtiar untuk ke dokter. Kan memang, ya kan memang dijalani namanya dijalani itu berarti ikhtiar nggak? Iya.
Nah, kan tadi saya nggak nyuruh diem kan, dijalani. Berarti dijalani itu kayak tadi iman, sabar, sholat dipraktekkan, tetap ke dokter ikhtiar sampai Allah nanti mengangkat penyakitnya. Kenapa kok saya yakin Allah mengangkat penyakitnya? Kan tadi jelas, saya orang-orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi tinggal ibu nanti belajar iman yang benar, belajar sabar yang benar, belajar sholat yang benar. Jadi saya menyederhanakan kembali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita ya, supaya Bapak Ibu nggak terlalu pikirnya tuh jauh-jauh gitu loh. Ternyata masalah itu sederhana, Bu. Apa sederhananya? Tinggal diterima lalu dijalani. Kan begitu aja sebenarnya, Bu. Ya? Jelas, Ibu? Ya, tambah lagi Ada? boleh? Boleh silakan ayo. Tadi Silakan. tentang anak nakal ya. Sebenarnya tidak terlalu nakal, cuma sulit kalau diajak sholat kayak gitu ya. Terutama sholat jamaah kayak gitu ya. Itu apa kita juga harus menerima dengan keadaan seperti itu. Itu sudah atas izin Allah atau bukan? Iya. Kalau atas izin Allah tuh ibu lihat anak nakalnya atau izin Allahnya? Izin Allah. Nah terus kalau menurut ibu izin Allah benar kan? Iya. Terus nah, kalau benar, kita sebagai orang tua gimana? Ya enggak, nanti dulu diterima enggak sama ibu? Diterima. Oke, kalau diterima tuh anak nakal itu masalah bukan? Kalau diterima? Bukan. Nah terus masalahnya di mana? Masalahnya belum mau sholat. Karena ibu belum menerima loh. Kan gitu aja kan? Loh, iya kan? Ayo, kan ibu tuh bermasalah karena tidak menerima kan? Iya. Nah, padahal rumusnya kalau ibu menerima, setelah itu kan tetap ikhtiar kan, doa sama Allah ya, kan harus dijalani kan? Iya, ibu nanti mohon, ya Allah, tolong ya Allah anak saya tolong dirubah hatinya. Kan ibu sudah menerima tuh sama Allah ya? Iya. Kalau rumusnya kalau kita sudah menerima tuh bersama Allah atau tidak bersama Allah? Bersama Allah. Oke, kira-kira kalau ibu berdoa bersama Allah, kira-kira anaknya jadi berubah nggak? Insya Allah mudah-mudahan. Nah, berarti kalau sekarang anaknya nggak berubah, berarti ibu tuh sudah bersama Allah tuh belum selama ini? Belum. Ya sudah, jadi salah siapa? Salah saya. Ya sudah, salah saya ingin selesai masalah kan jadi nggak nyambung. Jelas Bu? Iya, pokoknya semua atas izin Allah. Kalau ibu bapak mengaku hambanya Allah, kalau Allah ngasih masalah tidak boleh ditolak alasan apapun. Ya. Terus yang kalau kedua, dengan kalau kita sebagai orang tua ikhtiarnya tetap keras. Iya. Tetap, enggak, tetap menyampaikan ke anaknya, tetap menyampaikan, tapi ibu hatinya sudah menerima kan? Oh, tetap kan ibu sudah menerima tetap menyampaikan. Oh betul, iya. Tapi ibu sudah masalah nggak anaknya berubah tidak berubah kalau ibu yang penting sudah menerima tuh? Harusnya tidak masalah. Ya iya, berarti sekarang selama ibu masih punya masalah berarti ibu belum bisa menerima. Saya mau nanya ke ibu ya, saya mau menerima. Kan tadi saya tanya ke Banur nih. Saya mau nanya ke ibu. Anak nakal itu bisa ibu anggap masalah dan bisa ibu anggap sebagai sarana latihan sabar. Kan begitu kan? Iya. Kan kalau ibu ingin latihan sabar perlu anak nakal dong, benar nggak? Iya. Nah, berarti sekarang ada sarana kan? Iya. Nah, paring partner ibu ya. pengen sabar? Iya, ibu pengen sabar kan? Iya, pengen. Ya sudah, berarti ibu seneng nggak anaknya nakal? Hah? Loh kan itu latihan itu. Loh kok ini pada bingung semua. Tinggal latihan aja kok pusing. Latihan tuh nggak usah mikir Bu, jalan terima gitu aja. Ya Bu ya? Iya. Nah, ibu pada bisa kok, ini tinggal latihan aja. Oke, silakan Pak Teddy selanjutnya. Dari Ibu Rina PDK. Oh iya, silakan Bu Rina dari Jepang ya. Ya, jamaah Jepang. Ya, silakan. Terima kasih atas ilmunya. Pertanyaannya, ilmu apa yang harus kita gunakan saat ingin membantu teman yang merasa terkena guna-guna sehingga kesehatannya terjaga? Ya, terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa Bu, mangga. Barakallah, berjumpa kembali Ustaz. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum kepada semuanya. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bu Rina? Jadi kenapa temannya apa? Terkena guna-guna Ustaz. Nah. Silakan Bu Rina bicara langsung. Iya Ustaz, bagaimana upaya kita untuk membantu teman yang merasa dirinya digunung-guna tapi di Indonesia ya temannya begitu Ustaz. Oh di Indonesia. Ya teman bukan di Jepang. Baik, saya mau nanya dulu ya sebelum nanti kita bicara teknisnya lah. Sebenarnya nanti itu privat. Nanti saya kasih tahu lah caranya. Paling ke Pak Guru nanti. Gini, saya mau nanya ya, Bu Rina ya. Kemampuan Bu Rina saat ini terhadap teman yang di gudang itu apa? Bisanya apa? Cuman apa?
bisanya memperkenalkan kajian Ustadz ini. Jadi saya share juga. Bukan maksudnya tuh. Nggak apa. Maksudnya saya ini kemampuan Bu Rina saat ini ya untuk membantu temannya tuh apa? Paling cuma bisa berdoa kan, Bu? Iya, betul Ustadz. Iya kan? Ibu belum ini kan. Nah, ya sudah, sekarang Ibu misalnya setelah ini ya udah, ya Allah, saya mohon, saya berdoa, mudah-mudahan doa Ibu dikabulkan, nanti Allah yang mengangkat itu. Kan gitu aja ya? Betul Ustadz. Nah, tinggal nanti kalau misalnya kalau temen Ibu masih belum sembuh, nah nanti Ibu privat lah ya, nanti ngobrol gitu aja Bu ya. Oh demikian Ustadz ya. Misalnya apa yang selama ini saya sarankan membaca Al-Masurat atau lain sebagainya. Namun saya sendiri tidak begitu paham mengenai ilmu ini gitu. Jadi ingin membantu. Jadi gemas Ustadz ingin membantu tapi saya sendiri belum sampai ilmunya ke hal yang begitu di sini nggak ada ya Ustadz. Iya. Ngerti. Kalau itu nanti inilah. Mungkin tidak ada Ustadz ya. Ya, ngerti. Pokoknya sekarang yang Ibu harus pahamkan dulu adalah kemampuan kita saat ini bisanya apa? Oh, berdoa ya berarti berdoa dulu. Kan begitu ya Bu ya? Betul Ustaz. Lah Ibu juga stres juga tetap nggak bisa bantu, cuma doa kan? Nah, jadi orang bingung tuh karena selalu berpikir di luar kemampuannya Bu. Oke, ya Allah, saya cuma mampu berdoa. Ya udah berdoa. Nanti misalnya, oh Ustadz ini belum sembuh. Ya udah coba nanti saya coba mohon atau minta bantuan ke guru saya. Nanti guru saya mungkin bisa bantu. Mudah-mudahan guru saya Allah izinkan untuk menghilangkan itu. Kan gampang ya Bu ya. Yang penting kita tetap sebagai sarana latihan, sebagai setiap masalah ujian itu adalah sarana latihan untuk mendekat kepada Allah. Itu ya Bu ya. Oh iya Ustadz, terima kasih. Ya sama-sama. Baik Pak Teddy silakan lanjut. Dari Ibu Dahlia. Oh iya, gimana? Pak Ustadz, petunjuk yang seperti apa yang dimaksud? Ya udah, Ibu petunjuknya kalau bingung buka aja Al-Quran kan, gampang kan? Al-Quran kan jelas tuh, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Misalnya Bu Dahlia masalahnya belum selesai-selesai. Tapi Bu Dahlia sudah merasa, saya sudah beriman, sudah sabar, sudah sholat, tapi belum selesai. Kira-kira Al-Qurannya yang salah atau Bu Dahlianya yang belum maksimal? Saya yang belum maksimal Ustaz. Ya sudah, tinggal dijalani terus Bu. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan keputusan. Kan nggak mau loh kalau Allah inginnya masih belum, gimana? Misalnya kita maksa-maksa, ya Allah kapan masalah selesai? Allah bilang udah sabar saja. Kira-kira Ibu tetap melawan atau ikuti Allah saja? Ikuti Allah. Iya. Kira-kira yang benar tuh mengikuti Allah dengan bahagia atau dengan sedih Bu? Kadang bahagia, kadang sedih. Nggak apa-apa, kan wajar ya. Wong Ibu baru ketemu ridho Allah berapa lama? Ibu sudah menjalani hidup berapa lama? Kan perbandingannya jadi intinya mencuci lah. Dari bertahun-tahun kita misalnya pola berpikir salah, sekarang ketemu ridho Allah, ketemu Pak Guru diluruskan. Berarti kan pasti ada proses ya Bu ya? Seperti misalnya kita punya besi bengkok nih. Karena terlalu lama bengkok, itu tuh langsung diluruskan atau pelan-pelan Bu? Oh iya, pelan-pelan ya. Iya, nanti kalau langsung diluruskan patah malah jadi repot kan Bu ya. Jadi wajar nggak proses Ibu turun naik, kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahagia, wajar nggak Bu? Wajar. Sudah, Ibu orang wajar, orang tidak wajar. Wajar. Ya sudah. Oh saya masih sedih nih, ya nggak apa-apa. Tetap aja latihan kan Ibu ngaji kan tiap hari. Nah itu buat usaha Ibu untuk merubah pola berpikir yang selama ini misalnya sudah terkontaminasi. Nah sekarang kita mau luruskan. Jadi wajar kalau pelan-pelan kan Bu ya. Nggak langsung diluruskan, nanti patah Ibu. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi dijalani aja ya Bu ya. Jalani. Siap. Silakan Pak Teddy. Waalaikumsalam. Dari Ibu Sunu Sulastri. Oh, Pak Ustadz, ya silakan Bu. Bagaimanakah cara menanamkan pada anak yang mengalami masalah atau kejadian yang tidak menyenangkan karena anak belum mengikuti dan belum memahami kajian ridha Allah? Mohon arahan. Oke, jadi sekarang yang menjadi masalah siapa Bu? Ada ibunya nggak? Bu Sunu kalau mau bicara silakan. Ya, biar jelas ya Bu ya. Coba anaknya Pak Ustadz. Oh, anaknya yang jadi masalah ya? Ya. Berarti anak itu soal ujian atau yang mengerjakan ujian? Ibu Sunu mau jawab langsung? Silakan. Ini perlu diskusi soalnya. Ya,
Silakan tanda mic-nya ditekan Bu supaya warna merahnya hilang. Silakan bicara langsung. Biar jelas ya. Kita coba saya bantu juga. Jadi kan di dalam ujian itu kan ada dua ya, ada pemberi ujian dari Allah, ya memberi soal ujian, ada yang mengerjakan kan kita tuh. Nah, sekarang ibu punya masalah anaknya tidak berubah atau istilahnya menjengkelkan ya. Kayak tadi lah misalnya Bu Eti anaknya nggak mau sholat gitu kan. Atau misalnya ya Pak Agung istrinya cerewet, itu kan masalah tuh. Nah, ya mungkin nggak berkenan untuk gini ya. Langsung. Baik, jadi saya jelaskan ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kan saya jelaskan di awal, yang namanya menjalani kehidupan itu Allah pasti akan memberikan masalah atau ujian hidup. Kan begitu ya. Ujian hidup itu ternyata ada dua hal. Satu, soal ujian. Dua, yang mengerjakan. Jadi Allah tuh pasti memberikan soal ujian. Mau anak, mau penyakit, dan lain-lain itu namanya soal, Bu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Lalu yang kedua, kita yang mengerjakan. Nah sekarang anak nakal itu soal ujian buat ibunya atau buat anak nakalnya? Soal ujian buat ibunya. Oke, buat ibunya ya. Yang namanya soal ujian tuh bisa dirubah nggak Pak Teddy? Misalnya saya dulu waktu sekolah SMP, nggak mau Bu Guru, saya nggak mau ujian fisika. Boleh nggak kita ngerubah soal ujian? Ya nggak boleh dan nggak akan bisa dirubah kan kepada kewenangan guru ya. Berarti namanya soal ujian itu tidak bisa dirubah. Berarti ibu nggak usah pusing ngerubah anaknya. Ya, berarti yang mengerjakan siapa? Ibunya atau anaknya Pak Teddy? Ibunya yang mengerjakan. Nah, berarti ibu yang mengerjakan ya. Nah, kalau ibu ingin lulus berarti soalnya diterima atau tidak diterima? Nah, harus diterima. Nah, ini masalahnya ingin lulus tapi nggak terima soal ya Pak. Nah, banyak nggak Bapak Ibu yang di ruangan ini ingin lulus tapi nggak mau menerima soal ujian? Ya, jadi jangan jadi orang lucu ya. Banyak jamaah itu ingin selesai ujiannya tapi nggak mau menerima soal. Tapi kan Pak Ustadz loh gimana? Namanya kita dulu di sekolah tuh kalau ingin lulus ujian berarti soalnya diterima dulu. Baik ya Allah, karena ini soal ujian dari Engkau, maka saya terima. Oke, sekarang Pak Teddy saya mau nanya, kenapa Pak Teddy harus menerima soal Pak? Ya supaya bisa selesai ujian tersebut. Nah, karena kita ingin cepat lulus ujian, berarti harus menerima soal. Kan begitu ya? Yang kedua, kira-kira ujian dari Allah tuh sesuai nggak? Pasti sesuai, Al-Baqarah 286. Nah, berarti sesuai itu bisa diterima nggak sama kita? Pasti bisa diterima. Sesuai kan? Yeah. Nah, jadi masalahnya di mana Bu? Bisa diterima. Ya sama aja caranya. Setelah diterima, terus mengerjakan, dijalani. Kan begitu kan? Ya, jadi kalau Bapak Ibu selama ini ingin lulus tapi nggak mau nerima soal, namanya lucu. Gitu. Bapak Ibu orang lucu, orang wajar. Berarti kalau masalah yang berlarut-larut itu artinya yang bersangkutan atau kitanya belum menerima ya gitu ya Ustadz ya? Ya betul lah, namanya masalah itu karena kita nggak bisa nerima kan. Coba misalnya ya, istri Pak tadi cerewet, masalah bukan secara umum Pak? Masalah. Kalau bisa menerima? Ya udah kita terima, ya udah nggak ada masalah kan? Ya sudah. Gitu. Nah udah kan gampang kan? Iya. Nah, ya udah. Nah, coba apa lagi? Ya udah tinggal dijalani ya. Ilmunya sederhana kok. Saya malu soalnya kalau cerita ilmu tinggi-tinggi nanti Pak Guru ada, nanti saya disangkanya ngajarin lagi. Saya nggak mau cari ilmu tinggi-tinggi ya. Yang gampang-gampang aja tapi bisa dijalani lah. Udah. Sekarang mah. Ngapain ilmu tinggi-tinggi nggak bisa dijalanin, ujung-ujungnya pusing juga. Mending sekarang belajar cara menerima ujian bagaimana. Kan tadi udah dijelaskan. Cara menjalaninya bagaimana supaya bahagia. Oh tetap di jalan yang lurus. Gitu aja lah. Jalani iman, sabar, sholat. Udah Bapak Ibu sederhanakan cara berpikir ya Bu ya. Hidup tuh udah rumit. Nggak bisa dibuat rumit lagi gitu loh. Masa mau menyelesaikan masalah pakai rumit-rumit lah. Terus nggak ketemu-ketemu nanti. Saya takutnya Ibu tuh pusing kebanyakan mikir. Tapi nggak menjalani gitu loh Bu. Ya. Jadi sekarang menjalani aja kata Allah terima. Ya udah terima dulu. Tapi kan Pak udah terima dulu. Orang terima nggak terima tetap harus dijalani kok. Ayo sekarang Pak tadi pusing tetap harus dijalani. Nggak pusing pun tetap harus dijalani kan. Udah jalani aja gitu loh. Ya kan gampang kan harusnya kan. Ya Pak Ustadz mudah ngomong lah. Terus saya harus yang sulit-sulit ngomongnya. Ya mending yang mudah-mudah aja. Saya lihat Bapak Ibu juga pusing gitu. Ya. Ayo silakan Pak tadi itu ada pertanyaan lagi apa? Ya dari Pak Maisel
sah. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana menyelaraskan hati dan ucapan? Karena hati masih nggak mudah menerima. Karena hati masih nggak mudah. Terima kasih. Ada nggak orangnya? Gampang kok. Gini cara menyelaraskannya. Saya langsung, tapi harus diskusi langsung. Ada nggak Pak itunya? Pak Maisel sekiranya berkenan ingin bicara langsung silakan ditekan mic-nya. Nggak nyampe 2 menit kok menyelaraskan hati dan ucapan. Oh ya, waalaikumsalam. Ya. Pak, baik. Bapak kan perkenalkan saya Michael Ustaz. Oke. Itu Bapak tadi saya gimana? Suka seperti tadi Ustaz. Ucapan kadang kita bisa kayak saya bilang, oke saya ikhlas, oke saya terima, tapi di hati itu suka masih ngingat gitu Ustaz. Grundel. Baik ya. Caranya ya. Caranya sederhana ya. Saya jelaskan ya. Gini. Coba sekarang Pak Maisal ngomong ke saya, terima kasih sambil marah. Ayo, coba. Pak Maisal ngomong ke saya, terima kasih Pak Oke sambil marah. Silakan, ayo coba. Coba Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Bisa sambil marah nggak? Coba sambil marah, sambil marah. Kalau berarti itu sama nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Berarti hati sama mulut sama nggak? Nggak. Coba hati sama mulut sama nggak tadi? Kalau yang barusan ya sama. Iya, maksudnya kan lah itu kan Pak, lo bukan Pak Maisel kan tadi tanya caranya bagaimana menyelaraskan mulut dan hati kan gitu ya? Kan tadi nanyanya gitu. Oke, sekarang saya ulang. Coba Pak Maisel ngomong ke saya terima kasih sambil marah. Coba bisa nggak? Coba ngomong terima kasih ke saya tapi sambil marah, ayo. Bisa? Atau ngomong terima kasih ke saya gimana? Coba. Coba Pak Maisel ngomong ke saya terima kasih. Terima kasih Ustadz. Hatinya marah nggak? Kalau sekarang sih enggak. Berarti mulut. Iya. Ini Ustadz, maksudnya seperti ini. Nanti dulu. Iya, ngerti maksudnya. Berarti mulut sama hati sama nggak pada saat ngomong itu? Kalau saat ini sama Ustadz. Nah, sama berarti banget. Nanti kan, makanya Pak Maisel kan nanya ke saya kan. Berarti nanti tiap ada kejadian apapun. Berarti Pak Maisel paksa mulut Pak Maisel ngomong alhamdulillah. Itu langkah awalnya. Apapun kejadian. Paksa aja kan gampang kan? Tadi nggak bisa sambil coba ngomong alhamdulillah sambil marah kan nggak bisa kan? Nah, cuma kadang kaki kita keinjek dia jadi kan emosi juga Ustaz kan kaki kayak istilahnya. Namanya proses kan tadi kan cuman kata kuncinya kan Pak Maisel cari cara bagaimana supaya hati dan mulut ini sama kan cari cara kan. Nah, salah satu cara yang paling mudah memaksa mulut kita ngomong alhamdulillah. Coba nanti pas Pak Maisel dimaki-maki sama orang, paksa nih, tapi dalam hati aja nggak usah depan orang itu ya. Maksudnya pas dimaki-maki alhamdulillah. Gitu. Iya, coba latihan ya. Insya Allah nanti jadi selaras gitu loh. Syukur-syukur sekarang diarahkan. Saya menerima itu karena saya menghormati Allahnya nih yang mengizinkan kejadian gitu ya Pak ya. Ditambah itu ya. Baik. Nanti insya Allah pasti berubah. Nanti antara mulut dan hati sama kok. Nah, gampang kan Pak? Terima kasih banyak Ustaz. Iya, Masya Allah. Nah, yuk. Lanjut lagi Pak tadi. Ini Ibu Lia masih nanya lagi nih. Ustaz, boleh silakan. Ustaz, ada nggak yang nggak diuji? Ustaz, ada nggak yang nggak diuji? Wah, coba Pak tadi buka surat 76 ayat 2 Pak. Surat 76 ayat 2. Atau saya mau nanya dulu ke Bu Lia tuh beriman atau tidak? Bu? Beriman atau tidak? Beriman dong, Pak. Beriman. Kalau beriman. Baik, kalau beriman itu berarti perlu diuji nggak kalau orang beriman tuh? Perlu. Berarti Ibu ingin diuji atau tidak ingin? Ya, berarti Ibu ingin diuji atau tidak ingin diuji? Loh katanya ngaku beriman. Ya sudah kan Ibu ngaku beriman. Pertanyaan sulit loh Ustaz. Loh, kok sulit itu? Loh, kok sulit tinggal bilang Ibu ngaku beriman, sedangkan Allah janji akan menguji orang yang beriman. Berarti kalau Bapak Ibu sekarang di ruangan ini mengaku beriman, pasti diuji nggak? Pasti. Harusnya Ibu seneng nggak diuji? Karena ketika Ibu diuji oleh Allah, berarti Allah tuh percaya Ibu Bapak tuh beriman. Kalau Bapak Ibu nggak mau diuji, berarti kasihan dong. Berarti Allah tidak percaya Bapak Ibu tuh beriman. Ayo, saya mau nanya. Bapak Ibu tuh ingin dianggap Allah beriman atau tidak beriman? Beriman. Kalau ingin beriman berarti harus diuji atau tidak diuji?
Diuji. Nah, kenapa harus diuji? Karena Allah percaya Bapak Ibu beriman. Kalau Bapak Ibu nggak diuji, harusnya sedih nggak? Halo? Sedih, berarti Allah nggak nganggap Bapak Ibu beriman kan? Ayo semuanya, Bapak Ibu tuh beriman atau tidak? Kalau kita benar, coba ya lihat ya. Nih. Sungguh, nah jadi Allah bilang sungguh dulu ya. Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Yang kami hendak mengujinya. Ayo. Berarti yang menginginkan kita diuji siapa, Bu? Allah. Ya. Oke, kalau Allah yang menginginkan kita bisa nolak nggak? Tidak. Terus kenapa Ibu ingin nolak keinginan Allah? Ayo. Karena kalau lihat misalnya teman-teman tuh kok nggak ada pada happy, nggak diuji gitu loh. Ya biarin aja mau masuk surga sendiri-sendiri nggak sama teman-teman kan? Oh gitu. Lah sekarang emang lah Ibu Allah percaya menganggap Bapak Ibu tuh beriman. Berarti pasti Allah ngasih ujian kan begitu kan? Berarti ujian itu adalah pembuktian Bapak Ibu tuh beriman atau tidak kan begitu ya? Benar nggak ini? Betul. Berarti kalau Bapak Ibu ingin dianggap Allah beriman, berarti Bapak Ibu senangnya diuji atau tidak diuji? Ya diuji, betul. Ya sudah. Bagaimana caranya supaya senang? Coba boleh ngomong alhamdulillah ke saya sambil marah-marah. Saya ulang lagi nih ilmunya nih. Alhamdulillah gitu aja kan. Ya sudah, tinggal baca alhamdulillah sebanyak mungkin kan? Lah ini memang saya ngerti perlu proses iya. Tapi kalau tidak diawali dari sekarang mau kapan lagi? Masa tiap hari dapat ujian sedih? Dapat ujian sedih sudah berapa tahun coba? Bapak Ibu punya diuji oleh Allah tetap sedih. Padahal ujian itu untuk meningkatkan derajat keimanan. Berarti ujian itu kebaikan untuk kita atau tidak? Namanya ujian. Ya sudah, kenapa Bapak Ibu jadi nggak mau diuji? Atau Bapak Ibu ingin beriman meningkat terus nggak mau diuji begitu? Iya. Lucu nggak begitu? Lucu. Udahlah, jangan jadi orang lucu ya, Pak Maisel, Bu Dia, Bu Mbak Nur ya. Jadi namanya ujian itu wajar, pasti Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita mengaku orang wajar, ya sudahlah ya Allah, baik saya terima. Karena kita kan ngaku hamba Allah yang taat kan? Ya sudah, terima. Setelah bagaimana nerima? Berdoa kepada Allah, ya Allah mohon petunjuk. Kan begitu kan? Kalau Allah kabulkan berarti nanti Allah ngasih petunjuk. Kalau dikasih petunjuk tuh enak, sulit atau gampang menjalaninya nanti? Gampang. Baik, apalagi silakan Pak Teddy, buka lagi. Gak apa-apa, kita diskusi aja ya. Nah, kalau ilmu kan udah banyak dari teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Dia. Silakan Pak Teddy. Dari Ibu Nur Mutmainah. Gimana? Ustadz, kalau memang akhirnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi, kenapa ya manusia masih punya keinginan? Oke, saya mau nanya dulu, kalau takdir Allah, gimana sih maksudnya itu tuh? Jadi gini, kan Allah sudah mempunyai takdir, tapi kenapa kok manusia masih punya keinginan? Kayak gitu. Taruh dulu. Ya, ada problem. Oke. Bukan, atau kita buka aja kali ya. Ibu coba. Coba bicara langsung Ibu. Coba Mbak Nur, coba. Saya agak gimana maksudnya? Takdir Allah terjadi, Allah manusia punya keinginan. Coba gimana Mbak Nur? Gini Ustadz, terkait ini misalkan nih ada takdir nih. Takdirnya ini saya mewakili dari kawan sih pernah Kenapa ya Mbak kalau memang sudah ada takdir, kenapa kok manusia itu ada keinginan gitu loh, terkait dia sendiri melihat dengan kondisinya dia yang notabene dia sudah berumur, belum sampai sekarang masih belum punya pasangan. Oke, gini. Dengan takdirnya itu. Baik, ini saya mau nanya dulu ya. Coba bantu saya, Mas Irwan bantu saya ya. Gini, kalau Mas Irwan ya disuruh pilih ya, kira-kira Mas Irwan tuh senang digoda iblis atau tidak senang digoda oleh iblis?
Kalau disuruh memilih. Harusnya senang digoda, Ustaz. Bukan. Secara umumnya secara umumnya kita nggak ingin digoda ya. Oke, berarti kebanyakan orang tuh kalau ditanya ingin digoda iblis atau tidak ingin digoda iblis, Banur jawabannya apa, Banur? Nggak ingin. Tapi Allah mengizinkan nggak iblis menggoda kita? Mengizinkan. Oke, pertanyaan saya, secara manusia kita tidak ingin digoda oleh iblis. Tapi Allah mengizinkan manusia digoda oleh iblis. Kan begitu ya? Kira-kira yang benar tuh izin Allah atau keinginan kita? Izin Allah. Berarti Allah mengizinkan iblis menggoda kita tuh benar atau salah? Benar. Tapi kan tidak sesuai keinginan kita. Berarti tujuan Allah apa? Menguji gitu. Kita tidak ingin digoda iblis, sedangkan Allah mengizinkan iblis menggoda kita. Berarti kan keinginan kita sama keinginan Allah tidak sama kan, Banur? Betul nggak? Iya. Oke. Pertanyaan saya. Terus pertanyaannya, kenapa kok kita dan Allah keinginannya tidak sama? Berarti untuk apa Allah membuat kejadian itu? Tujuannya. Ya, nanti. Oke, bingung ya? Baik. Bingung, saya juga bingung nih jadinya nih. Ini aja deh, udah. Oke, gini aja. Masalah yang ini ya, yang temannya Banur itu ya. Kan teman Banur itu bercerita dia belum sampai saat ini belum punya jodoh gitu ya, Banur ya. Oke, mari kita kupas dari keinginan Allah dulu. Allah tuh ingin kita berpasang-pasangan atau tidak? Itu aja dulu. Ada di Al-Quran. Oke, berarti sebenarnya kalau ditanya kepada manusia pun ingin berpasang-pasangan atau tidak? Iya. Oke, berarti Allah ingin kita berpasang-pasangan. Kita pun ingin berpasang-pasangan. Berarti harusnya untuk punya jodoh tuh harusnya mudah atau sulit? Mudah. Berarti harusnya takdir Allah tuh kita tuh mudah punya jodoh atau sulit punya jodoh harusnya? Mudah punya jodoh. Nah, berarti kalau sulit itu salah di Allah atau salah di kitanya? Kitanya, Ustaz. Nah, berarti kita itu sebagai anggaplah misalnya diuji Allah atau ditegur Allah ada sesuatu yang salah. Berarti nanti tinggal diperbaiki. Salah saya apa ya? Kok Allah tidak secepatnya memberi saya jodoh? Kan gitu aja Banur ya? Ngerti nggak Banur ini? Iya, Ustaz. Paham nggak maksudnya? Jadi bukan takdir Allahnya yang salah ya. Pasti kitanya ada yang keliru di dalam menjalani proses tersebut. Karena harusnya untuk punya jodoh itu gampang dan Allah pun menginginkan kita punya jodoh. Logikanya harusnya punya jodoh itu mudah. Kalau Bapak Ibu masih sulit punya jodoh, mari kita koreksi. Berarti ada kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gitu loh Banur. Tinggal dicek, oh mungkin saya tuh dulu waktu masih muda pernah ngomong, saya mau ngejar karir dulu, nikah nanti gitu kan. Ada yang begitu juga ya. Nah itu tuh menghambat sebenarnya Banur. Atau misalnya sudah diminta jodoh kepada Allah, dia milih-milih, kayaknya nggak cocok dengan saya. Nah itu juga ada gitu loh. Jadi bukan takdir Allah yang salah, tapi pilihan kita terhadap kondisi saat itu. Jadi sebenarnya mungkin Allah sudah ngasih gitu loh. Kayak misalnya gini, Banur kalau ingin sabar, Allah tuh ngasih kejadian enak atau tidak enak kalau ingin sabar? Enggak. Kalau ingin sabar, Banur tuh harusnya Allah kasih kejadian enak atau tidak enak? Enggak enak. Oke, tapi pas dikasih kejadian tidak enak tuh Banur biasanya senang atau enggak? Allah ingin Banur jadi iya, makanya Allah ingin Banur jadi sabar, takdirnya kan gitu. Tapi karena Banur milihnya enggak mau, maka Banur tidak taat atau menyalahi itu gitu loh. Akhirnya menghambat gitu loh Banur, ya. Jadi tetap kesalahannya di tangan kita ya. Baik, silakan Pak, tadi ada lagi pertanyaan kayaknya banyak nih. Alhamdulillah, pertanyaan dari Ibu Nani. Man nggak ingin dibuka suaranya. 30 Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah ujian makin berat. Berarti terus? Allah mengakui kita beriman kepadanya. Begitu ya Pak Ustadz? Ya, terus? Nah, itu aja. Sekedar meyakinkan aja. Baik, saya mau nanya gini. Pertanyaannya untuk semua di room ini ya. Yang benar itu
ujian itu semakin ringan atau semakin berat kalau kita ingin meningkat? Ya semakin meningkat makin berat. Ya. Bapak Ibu tuh ingin meningkat atau menurun? Meningkat. Ingin meningkat, tapi ujiannya nggak ingin yang berat-berat kan gitu biasanya. Itu masalahnya. Lah, ya iya makanya betul, saya mau nanya dulu. Ayo, Bapak Ibu tuh kalau sekolah urutannya ingin SMA, SMP, SD atau SD, SMP, SMA? SMP, SMA. Iya, berarti kan berarti semakin berat dong. Benar nggak Benur? Iya. Nah, berarti sekarang saya mau nanya, kalau Bapak Ibu ingin meningkat, berarti benar nggak ujian itu harusnya semakin berat? Iyalah, makin berat harusnya. Ya sudah, kalau benar apa yang pusingkan kan? Cuman pertanyaan saya, yang menyelesaikan ujian itu siapa sih? Kita atau Allah sih? Allah. Lah terus kenapa merasa berat Bapak dan Ibu? Halo? Duh, kita kan disuruh ikhtiar, Ustaz. Loh, betul, tapi kan yang menyelesaikan tetap Allah kan, Bu? Ayo, yang ngasih petunjuk siapa? Allah. Yang kita menyelesaikan? Buka ayatnya kali ya. Hah? Kita buka ayatnya. Gak apa-apa, nanti dulu, Bu. Mana Bulia nih? Mana saya lagi? Ayo. Assalamualaikum. Nah, coba saya mau nanya, yang menyelesaikan ujian siapa? Allah. Yang ngasih petunjuk? Allah. Ya terus Ibu tinggal, permasalahannya adalah berarti Ibu harus ikhtiar bagaimana secepatnya Allah ngasih petunjuk kan? Kan begitu aja sebenarnya. Iya, pelajaran dasar apa supaya kita dikasih petunjuk Allah? Iman, sabar, dan sholat. Saya ulang-ulang aja, biarin bosan-bosan nanti. Gak apa-apa, masuk ya, biar meresap ya. Nah, jadi berat dan tidak berat itu sebenarnya tergantung kapan Allah ngasih petunjuk kepada kita. Kalau Allah sudah ngasih petunjuk, gak ada yang berat. Makanya supaya dapat petunjuk kita harus menerima masalahnya. Itu. Ya, baik, silakan Pak Teddy, ada lagi baca. Oke, dari Ibu Dewi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ujian itu apakah selalu berupa kesedihan atau kesulitan? Oke. Bagaimana halnya apabila ujian itu berupa kesenangan? Baik, kalau ujian kesedihan kesulitan, sudah tahu caranya ya Bapak Ibu ya? Menerima. Oke. Terus bagaimana kalau kita senang, takutnya terpeleset gitu ya? Ya. Oke, sekarang Pak Teddy buka surat 29 ayat 45. Bagaimana caranya supaya ketika kita diuji kesenangan tidak terpeleset? Silahkan dibuka. Surat 29 ayat 45. Surat Al-Ankabut ayat 45. Silahkan Pak Teddy dibaca. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah itu sesudah atau sebelum, Bu? Pak Teddy? Sebelum. Oke. Berarti kalau Bapak Ibu sholatnya baik, sesuai dengan apa yang Al-Quran, Ibu mau kepeleset, dicegah nggak sama Allah? Dicegah. Tapi syaratnya harus apa? Sholatnya benar. Nah, Ibu nanti belajar lagi sholat khusyuk ya. Bagi yang belum belajar, nanti belajar. Kapan ya Pak Teddy ya? Besok jam 1. Oh, besok ada. Itu sholat tahap pertama ya? Besok. Jadi setelah kajian Pak Guru jam 10, nanti jam 1, tapi sama grup Kapija ya Pak Teddy ya. Baik, apa-apa, sama yang lain masuk umum bebas saja. Jadi nanti Ibu perbaiki sholat. Makanya kumplitkan, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar untuk kejadian tidak enak. Sholat supaya kita tidak terpeleset ketika diuji enak. Kan begitu kan? Udah sederhana saja. Apalagi Rasul sudah bilang, sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Ya sudah, Ibu akan dijaga oleh Allah. Jelas ya? Jadi perbaiki sholat. Kok Pak itu aja ilmunya? Ya memang saya taunya itu. Ya, ayo apalagi? Coba Pak tadi. Ya, dari Ibu Fauziah Ivo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustadz, saya terima saja ya suami yang lagi stroke dan merokok. Dilarang nggak mau, tapi akhirnya saya emosi. Dan berdosa ngomong kasar. Bagaimana cara mengatasi kesabaran sebelumnya? Terima kasih. Saya mau nanya gini lah. Ibu terima tidak terima suami sudah begitu kan kondisinya? Ayo. Lebih mending yang mana? Ibu menerima tetap seperti itu atau tidak menerima tetap seperti itu? Sama saja kan Bu?
tapi beda kualitasnya. Kalau ibu bisa menerima, insya Allah ibu nanti bersama Allah diberi petunjuk oleh Allah. Kalau ibu tetap emosi ya silahkan, tapi biasanya tidak akan terselesaikan. Gitu loh. Menurut saya sih mendingan menerima loh Bu, wong sama-sama tetap ada masalah kok. Ya Bu ya? Kan tadi saya bilang ujian dari Allah itu boleh ditolak nggak Bu? Bu Fauzia. Boleh nggak kita nolak ujian? Harusnya tidak boleh kalau ingin ujian itu selesai. Udahlah, kita ikuti Allah aja lah Bu ya. Udahlah, nolak itu capek Bu. Nolak tuh apa nggak enak gitu loh Bu. Mending terima aja. Wong sekarang diterima tetap harus dijalani. Tidak diterima pun tetap dijalani. Nah mendingan pilih diterima kan. Diterima minimal ada Allah yang berjanji akan memberikan petunjuk kepada kita. Tapi kan sulit Pak Ustadz. Ya kalau mudah namanya hiburan Bu, bukan ujian. Namanya ujian tuh biasanya hal-hal yang tidak enak. Oke, Pak Teddy lanjut. Dari Pak Himawan. Ya, silakan. Tanda-tanda adanya petunjuk apa ya Ustadz? Nah, gini aja lah. Pokoknya dalam proses perjalanannya tuh minimal hati kita tidak pusing. Meskipun masalah tuh ada tapi tenang aja rasanya gitu loh Pak Himawan ya. Jadi waktu kasus saya tahun 2008 juga gitu tuh. Waktu saya pusing kemana-mana, ketemu Pak Guru, dijalani ya sudah gitu loh. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir lah, Pak. Pokoknya jalani saja. Nah terus kan ikhtiar harus pakai akal, benar pakai akal. Tapi tetap akal itu dipakai bagaimana supaya Allah nolong kita. Jangan untuk bagaimana caranya, wong kita nggak akan mampu gitu. Oke, silakan Pak Teddy, lanjut lagi. Oke, dari kalau ada yang mau diskusi ya, biar enak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika kita dikasih suatu musibah atau kesulitan, itu apakah hal itu merupakan ujian atau azab atas suatu tindakan yang pernah kita lakukan, ataukah orang yang terdahulu yang kita pernah melakukan suatu tindakan waktu dahulu kala? Oke, gini aja lah Pak. Kalau saya ya, pengalaman saya gini aja. Karena kan saya juga mungkin nggak tahu mana ujian atau mana teguran ya. Kalau saya tuh selalu menjelaskan gini, anggap saja semua teguran lah Pak, biar gampang ya. Namanya orang ditegur itu berarti langkah pertama apa Pak Teddy? Misalnya saya salah, ditegur Pak Teddy. Berarti kalau saya ditegur itu kan salah. Berarti yang saya lakukan pertama apa Pak Teddy? Minta ampun, ngaku salah, tobat. Ya udah, saya Pak Teddy, saya mohon maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Wajar dong, saya ditegur salah kan? Benar nggak ini? Ya. Nah sama, berarti nanti ketika Bapak Ibu bingung ini ujian atau teguran, anggap sajalah teguran Pak. Caranya bagaimana ya? Sama. Kita mohon ampun kepada Allah supaya kita berdoa supaya tidak mengulang lagi, berjanji kepada Allah. Terus setelah itu ya sudah, jalani saja. Insya Allah nanti teguran akan dirubah Allah menjadi ujian. Kan gitu kan? Iya. Jadi maksudnya kita tuh minta maaf tuh supaya masuk tracknya lagi loh. Masuk jalan yang lurus lagi gitu. Biar nanti Allah membimbing kita dalam proses penyelesaian masalah. Gitu aja kalau Bapak Ibu bingung ya. Ini tuh teguran, ujian atau azab. Udahlah kita mohon ampun aja sama ya Allah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Misalnya kita dulu marah-marah pelit. Udah terima dulu gitu. Silakan. Boleh menambahkan Ustadz? Boleh? Oh iya, gimana? Maaf, ya. Rina lagi. Ya itu tadi menarik sekali kalau misalnya kalau dapat cobaan yang tidak menyenangkan itu bisa jadi apakah tadi azab atau itu teguran kesalahan kita. Ujian. Kalau ujian kita ya. Tapi kalau mendapat kesenangan misalnya kayak kebahagiaan apa itu juga ujian? Kemudian ya bersyukur. Oke. Kalau Ibu senang tuh jadi Ibu harus apakah ujian atau terkabulnya doa atau hadiah? Ya hadiah ya. Bingung saya Ustaz sebentar. Enggak gini. Oke. Ya kalau Ibu dikasih kesenangan tuh biasanya Ibu apa? Minta ampun atau bersyukur? Bersyukur Ustaz. Ya udah bersyukur ya Allah, terima kasih atas nikmatmu. Berarti kan gitu sudah kan? tercapai ya tujuannya bahagia gitu ya? Iya. Nah iya kan. Harusnya coba saya mau nanya ya. Yang benar itu kondisi. Oke, bahagia itu selalu dalam kondisi senang atau tidak senang dan senang pun harusnya bahagia menurut Bapak dan Ibu. Yang benar itu yang mana? Oh iya, ya betul-betul saya baru ingat. Ya harusnya mau diberi kesenangan ya bahagia, diberi ketidaksenangan berarti itu ujian ya bahagia juga kan sekarang minta ya. Sekarang saya nanya ke Bu Rina ya. Oke, sekarang saya tanya ke Bu Rina. Tanya ke Bu Rina buat contoh yang lain ya. Iya, Bu Rina kalau dikasih yang tidak senang itu kenapa harusnya bahagia? Kenapa?
Karena kan tadi Ustadz itu untuk jadi ujian supaya kita tingkat keimanan kita derajatnya bertambah. Demikian. Kenapa kita gini, kenapa kita harus senang ketika Allah ngasih kejadian yang tidak enak? Kenapa? Ya, kan dalam menjalani hidup itu cuman dua ya, kejadian enak sama tidak enak ya. Kalau kejadian enak kita ngomong alhamdulillah, kan begitu ya? Betul, Ustaz. Nah, kalau kejadian tidak enak kita ngomong alhamdulillah juga. Kenapa harus senang menerima kejadian tidak enak? Izin Allah. Karena kejadian tidak enak tuh bisa nggak untuk latihan sabar, Bapak Ibu? Betul, Ustaz, untuk melatih kesabaran kita. Oke, Pak tadi coba buka surat 76 ayat 12, Pak. Jangan-jangan Bapak Ibu lupa nih, saya buka lagi ayatnya nih. Surat 76 silakan, Pak. Ayat 12. Ayat 12. Coba kenapa Allah tuh ngasih kejadian tidak enak kan untuk jadi sabar ya? Ya, silakan Pak tadi. Dan dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Waduh, orang sabar itu dikasih apa, Pak? Surga dan pakaian sutra. Bapak Ibu ingin masuk surga atau tidak? Tentu saja mau, Ustaz. Syaratnya apa, Bu? Sabar. Sabar tuh perlu kejadian. Oke, perlu kejadian enak tidak enak? Iya, yang tidak enak, Ustaz. Jadi kejadian enak tidak enak, alhamdulillah enggak? Aduh, bolak-balik ke situ lagi ya Ustaz sekali. Lah, ngapain? Saya cari ilmu yang lain jadi pusing nanti. Saya udah dipesenin sama guru saya, Mas Oke, sampaikan ilmu itu sesederhana mungkin. Ya udah, saya ikutin guru saya aja, sederhana aja. Terima kasih. Ya, saya tercerahkan kembali. Terima kasih. Amin. Mangga ya. Barakallah. Jadi mau enak dan tidak enak tetap bahagia. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak pernah bersedih hati dan khawatir. Oke, Pak tadi lanjut pertanyaannya. Tadi ada resen Bu Nadia, silakan kalau ingin bicara langsung. Pencet kali. Atau kepencet ya. Kalau enggak apa-apa. Yaudah, itu yang chat aja dulu. Oke, yang chat lagi. Dari siapa ini? Oh, Ibu Dewi Jogja. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ya, silakan. Jika kita dihadapkan pada kondisi kita harus tegas dalam bersikap. Karena kalau kita sabar atau menerima dan didiamkan saja, hal tersebut dapat merugikan atau bahkan bisa berbahaya bagi kita. Apakah kita tetap harus bersabar dan menerima? Oke, jangan salah ya Bu ya. Sabar itu bukan diam ya Bu ya. Hati-hati ya, jangan salah menafsirkan ya. Sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah pukulan pertama ketika Allah memberikan kejadian. Jadi misalnya, anggap misalnya Ibu difitnah orang ya. Oke, karena ini izin Allah, maka dan saya ingin bersabar bersama Allah, makalah yang pertama Bapak Ibu terima dulu. Nah, setelah menerima, kita tuh diam saja atau tetap ikhtiar Pak tadi? Harus ikhtiar. Tetap ikhtiar. Ibu sampaikan kepada yang fitnah. Tapi hati Ibu sudah menerima dulu ya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kita menerima tuh Allah janjinya bersama atau tidak bersama? Innallaha ma'as-sabirin. Berarti kita sudah ikhtiarnya bersama Allah kan? Kalau ikhtiar bersama Allah tuh beres atau enggak biasanya Pak? Pasti beres. Ya sudah, Ibu pilih yang mana? Mau bersama Allah atau bersama setan? Kalau bersama setan ya silakan, tidak diterima marah-marah silakan. Ya Bu ya, ingat ya, sabar itu bukan diam ya. Sabar itu adalah kita menerima dulu karena itu izin Allah. Setelah menerima tetap ikhtiar, tapi ikhtiarnya fokusnya hanya menjalankan perintah Allah. Mau orang itu misalnya berubah tidak berubah, itu tidak masalah. Yang penting Ibu sudah menghormati izin Allah dan berikhtiar karena Allah. Dan jadi di situ pelajarannya gitu. Maaf, baik. Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau misalnya kita kondisinya seperti misalnya kita pada kondisi seperti itu, jadi malah kalau misalnya kita menerima dan hanya diam atau misalnya ya bukan diam, saya nggak ngomong diam. Ibu terima dulu. Iya. Terus misalnya kita hanya diam dan itu berarti malah jadi sabar yang haram ya Pak ya? Kita bukan harus haram, salah. Jadi kan setelah sabar itu guru kita mengajarkan tetap harus ikhtiar karena ayatnya kan jelas di 13 ayat 11 Allah merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha. Jadi tetap kita ada usaha nggak Bu? Oh iya.
Tetap usaha gitu. Tapi yang merubah nanti siapa? Orang itu sadar dan nanti sadar, yang merubah siapa nanti? Allah. Iya. Nah, tapi Allah merubah berdasarkan apa? Ikhtiar kita. Allah merubah berdasarkan ikhtiar ibu. Jelas ini Bu ya? Iya. Nah, misalnya ibu sudah ikhtiar ya. Terus misalnya orang itu nggak berubah-berubah, ibu marah nggak? Enggak. Kenapa nggak? Benar, kenapa nggak? Benar jawabannya. Karena yang membolak-balikan hati Allah. Nah, karena bukan urusan ibu. Urusan ibu tuh cuman ikhtiar. Betul. Jadi kalau kita misalnya kesal, kenapa ya Pak? Kok suami saya nggak berubah-berubah? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Biasanya begitu atau tidak begitu? Kalau kan? Halo? Nah, udah mulai sekarang diam nih ibu-ibu biasanya. Kenapa ya Pak? Kok suami saya nggak baik? Kan itu katanya urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, Mas kamu tuh jangan begitu. Ya terserah mau berubah tidak berubah. Tapi biasanya kalau ibu sudah menerima dulu, Allah bersama, suaminya berubah gitu loh Bu. Akhlaknya ya, kalau suaminya tetap itu ya, akhlak suaminya. Oke ya. Secara umum rata-rata kita ingin merubah orang lain ya Pak Ustadz ya. Secara umum rata-rata kita ingin dia berubah. Makanya biasanya kalau ibu-ibu setannya itu gelagapan biasanya pasti begitu. Ya. Ya, jelas ya Bu? Iya. Pertanyaan berikutnya. Ya? Oke, silakan lanjut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, mau tanya. Kalau suami marah-marah, kita sudah terima, hati sudah plong. Tapi imbasnya suami diam saja, tidak mau ngomong, dicuekin. Apakah saya diam saja Pak Ustadz? Karena ketika saya ngomong juga didiemin. Terima lagi. Kan tadi suami marah-marah, saya sudah menerima, gitu kan Pak tadi ya? Ya, sampai pelong kan? Emang dicuekin habis itu. Terus kalau dicuekin, terima lagi nggak? Nah, itu dia tuh. Kalau terima lagi, masalah nggak? Harusnya nggak jadi masalah kalau diterima kan? Jadi nanti ibu dimarahin suami bisa menerima, dicuekin bisa menerima, nggak diajak ngomong bisa menerima. Berarti masalah nggak nanti suaminya mau jungkir balik pun? Enggak masalah, karena bisa diterima. Berarti pada kondisi pertama si ibu ini nerima, kondisi yang kedua dicuekin berarti belum nerima ya, karena merasa dicuekin. Iya, kan begitu. Ya Bu ya, berarti begitu ya. Ujiannya bertingkat nih, ujiannya bertingkat. Ya kan? Didiemin, kan marah-marah berarti lolos ujiannya. Diuji lagi, dicuekin. Nah, gitu. Tapi menerima lagi kan? Ya sudah, berarti nggak ada masalah lagi kan? Iya. Jadi sebenarnya masalah itu tergantung siapa kalau gitu? Tergantung kita berarti ya. Ya udah, tergantung kita Allah. Mau dianggap masalah boleh, tidak jadi masalah pun boleh, kan pilihan itu. Nah itu Mbak Nur, itu pilihannya, bukan takdir, pilihan kitanya. Gitu. Baik. Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Bu Sri. Ya. Pak Ustadz. Silakan Bu Sri. Ya. Itu tadi yang saya tanyakan. Saya udah didiamkan kayak gitu, terus apakah saya juga harus diam juga? Ya ibu mah biasa aja kan, nggak masalah. Iya, udah nggak masalah, cuman nggak ada ngomong. Ya kan diterima kan? Udah. Ya udah, biasa aja, biarin aja. Kan ibu mah nggak ada masalah, biarin aja suaminya yang bermasalah. Berarti yang menderita suaminya atau ibunya? Ibu nggak bermasalah, suaminya yang bermasalah. Enggak. Tapi biasanya kalau seperti itu Allah pun nggak tinggal diam. Bagi hamba-hamba yang bisa menerima izin Allah, biasanya Allah akan merubah itu. Kalau ibu sudah lulus menurut Allah ya. Amin. Nanti ibu jangan kaget, suami tiba-tiba langsung berubah, jangan kaget nanti. Akan begitu. Kalau kita benar-benar, baik ya Allah, saya tetap konsentrasi akan menerima izinmu. Karena izinmu lebih penting daripada suami, kan begitu kan? Ayo, izin Allah sama suami penting mana? Allah duluan. Ya udah, biarin aja. Iya, ya udah saya udah lakukan gitu. Alhamdulillah sih. Sip, udah. Nanti update lagi ke saya ya. Beres nggak? Harusnya beres lah. Udah. Ya, oke. Silakan Pak Teddy. Ada lagi? Sudah kalau selesai tidak ada, semua. Baik, kalau sudah selesai semua, mohon maaf Ustaz, ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ada lagi. Assalamualaikum. Ya, silakan. Saya Sari Ustaz. Ya. Iya, gimana Bu? Saya dari dulu sejak kuliah mendapat ujian gitu. Dari dulu. Iya lah Bu. Semua juga pasti dapat ujian Bu dari dulu Bu. Dari dulu sampai sekarang, sampai sekarang nggak selesai ujiannya. Loh memang ujian nggak akan selesai. Tapi
masalahnya itu aja. Misalnya gini, saya itu dari 20 tahun, dari umur 20 tahun dikerja diguna-gunain orang. Ya. Terus diguna-gunain orang. Terus saya walaupun saya diguna-gunain orang, tapi saya ada rasa senang juga karena Allah memperjalankan saya ketemu guru-guru gitu loh, Ustaz. Berarti nggak ada masalah dong ya? Oke, nggak ada masalah dong kalau gitu? Ya, tapi kan belum selesai ceritanya. Terus, terus. Lo kan udah bisa menerima. Oke, terus? Ya, terus. Saya usaha, berkali-kali usaha, tapi semuanya gagal. Akhirnya modalnya habis, ya kan? Ya, betul. Terus, saya suka dihina orang. Ya. Saya serahkan aja sama Allah, nggak jadi pikiran gitu kan. Terus saya mau menikah selalu gagal, Ustaz. Sampai sudah membuat undangan, Ustaz. Saya malu banget. Nah, tapi udah semuanya saya jalani aja. Cuma yang pertanyaan saya sama Allah itu, Ustaz ya. Jadi ujian saya itu sama dengan umur saya jadinya, Ustaz. Kalau kejadiannya 20 tahun, sekarang umur saya udah 50 tahun kan gitu, Ustaz. Terus yang kadang yang saya pikirkan, tapi alhamdulillah saya buat diri saya enjoy. Maksudnya gini loh, Ustaz. Ini jangan gara-gara mendapat ujian hidup saya tidak bahagia bersama Allah. Nah, iya betul, Bu. Yang lain-lain itu nggak membuat diri saya kiamat gitu loh, Ustaz. Tapi ada seperti pertanyaan saya gitu loh, Ustaz, sama Allah gitu ya. Pertanyaan saya, orang kalau namanya ujian pasti ada lulusnya kan, Ustaz. Betul. Maksud saya kok nggak ada yang selesai kan. Misalnya gini, Ustaz, saya usaha gagal terus. Tapi alhamdulillah saya ada uang terus. Saya bingung juga kadang-kadang. Ya kan? Mungkin itu selesai juga lah kali ya. Walaupun nggak kerja masih bisa bantu gitu. Tapi kok nggak ada bukan sepertinya apa kita kurang bersyukur ya. Tapi kok nggak tuntas gitu loh, Ustaz. Jawabannya itu kok nggak tuntas. Baik. Oke, saya jawab ya, Bu ya. Iya. Oke, udah? Baik. Nah. Saya mau nanya, tapi Ibu bahagia nggak? Bahagia aja. Ya sudah. Berarti mau masalah selesai tidak selesai, kalau Ibu bahagia masalahnya di mana? Nggak tahu, Ustaz. Cuma iya, makanya saya mau nanya. Tapi Ibu bahagia kan? Bahagia. Ya udah selesai. Tapi kok nggak lulus ujiannya, Ustaz? Kok nggak? Loh, kan yang penting Ibu bahagia kan? Loh, bukan. Yang penting Ibu bahagia kan tadi? Iya, tapi Ibu tetap bahagia kan? Tapi saya tetap berharap gitu, Ustaz. Maksudnya gini loh, Ustaz. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya ketemu guru yang bisa menyembuhkan penyakit saya secara total. Saya selalu berpositif thinking. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya ketemu orang yang soleh pada waktu yang tepat. Jadi ini aja sama Allah gitu loh, Ustaz. Gini Bu, biar Ibu bahagianya gampang ya. Udah sekarang doanya dirubah. Ya Allah, saya mohon yang terbaik. Udah gitu aja. Nanti Allah beri yang terbaik. Kan Ibu bahagia nih, nggak ada masalah kan? Meskipun belum punya suami bahagia. Hutang misalnya ini tetap bahagia kan? Tadi saya lihat Ibu kan tetap ceritanya tetap bahagia endingnya kan? Ayo saya mau nanya, Ibu tuh mau nyari bahagia atau nyari masalah selesai? Nyari bahagia, Ustaz. Ya udah, kalau Ibu sekarang ada bahagia belum tentu kita bergantung sama Allah kalau masalah selesai. Nah, itu Ibu bisa jawab. Ya udah, berarti kan benar kan? Tapi jadi masalah itu bukan gini, Ustaz. Kita dekat sama Allah itu, berusaha dekat sama Allah itu, doa kita makbul kan? Jawabannya begitu, Ustaz. Enggak? Iya, tapi Ibu bahagia kan? Bahagia, tapi yang di urusan di dunianya belum makbul doanya. Gini Ustaz. Kan secara umum orang kan bilang gini, secara umum orang, saya bahagia kalau urusan saya selesai gitu ya. Saya mau begitu kan, saya bahagia kalau urusan saya selesai. Iya, maksudnya gitu kan. Nah, itu. Kalau saya tanya balik, urusan Ibu selesai tapi nggak bahagia, ayo mau apa? Milih mana? Mending ya sudah, kita kan mau cari bahagia. Tadi kan kita setuju, Bapak Ibu semua betul tidak tujuan Bapak Ibu bahagia dunia dan akhirat kan gitu tadi. Ya, tapi saya heran juga. Maksudnya gini lah, Ustaz, nggak punya uang, tapi saya diizinkan Allah umroh 2 kali.
Ya kan? udah kan selesai. Nggak punya uang pergi jalan-jalan saya juga. Berarti ya Allah itu selalu menghibur, tapi nggak tuntas iya. gitu, Ustaz. Oh, Ibu tuh tinggal bersyukur aja kok sebenarnya. Ibu tinggal bersyukur aja. Ya Allah, alhamdulillah apapun yang kau berikan, terima kasih. Nah kalau ibu bisa bersyukur gitu, 3 bulan ada perubahan insya Allah lah kalau kata saya. Amin. Pokoknya ibu alhamdulillah aja. Udahlah baik ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba sama ibu lihat Dahlia tuh ngobrol, pasti pas itu. Cocok gitu. Nah ibu, ya. Nanti ibu buat komunitas ya. Pokoknya Ibu Sari, Ibu Lia, terus siapa lagi tuh. Pokoknya pas. Kenapa saya? Ya nanti privat sama saya berempat 4 mata lah. Oke ya? Saya boleh dong ikut Bu Sri. Oh boleh. Saya pokoknya ya. Saya pokoknya mau tanya nanti. Ya. Saya nanti 3 bulan saya laporan ya Ustadz ya. Oh iya harus laporan ya. Ustadz. Saya ya, kerjain loh semua yang Ustadz bilang itu. Ya alhamdulillah terus ya. Bapak Oke saya pikirnya alhamdulillah terus. Ya Pak Budiman buat grup khusus 4 orang itu ya. Saya Bu Sri mau tanya, saya baru bergabung hari ini. Oh ya silakan Bu, ya silakan. Assalamualaikum Bapak Oke Setiawan. Waalaikumsalam. Bahwa keinginan manusia itu kan ada 2, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Betul, ya. Kalau agama itu bisa dua-duanya membuat bahagia di dunia dan mengantarkan bisa masuk ke surga itu. Betul. Kalau agamanya dipilih yang canggih. Ya, canggih. Dalam hal ini ya tentunya agama kita. Betul. Yang tidak bisa kita ragukan lagi. Kemudian karena apa? Karena kita tahu agama itu bekal kita di akhirat kelak. Ya. Nah, agama bukan untuk seperti saya saja para pensiunan ini. Artinya anak-anak dari sedini mungkin sudah punya hak bagi orang tuanya untuk satu memberi nama yang baik, itu agama juga. Karena nama yang baik itu adalah doa, harapan. Kemudian memberi makanan yang halal, thayyibah. Betul. Ya, karena itu bisa mengantarkan ke surga. Kemudian memberikan pakaian yang menutup aurat sesuai jenis kelaminnya. Karena itu juga mengantarkan ke surga dan bisa berakhlakul karimah. Terus memberi orang tua juga berhak, artinya anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang bagus. Ya, pertanyaan Ibu apa? Pertanyaan Ibu. Pertanyaan saya, masih banyak di antara kita orang-orang Muslim itu yang mendidik anaknya ke sekolah non-Muslim sementara selain sudah ada minimal negeri yang juga mengajarkan agama kita. Mengapa mereka masih memasukkan ke non-Muslim? Sehingga itu adalah satu, membawa anak ke pergaulan yang tidak benar atau kita mendukung dan sebagainya. Baik. Jadi pertanyaan Ibu apa tadi? Jadi pesan saya, anak-anak kita sarankan untuk ke arah situ. Tapi dengan pendidikan yang kadang kita sudah didik setinggi semaksimal mungkin yang bisa kita berikan, mereka anak-anak tetap bergaul di lingkungannya sehingga kadang mereka masih belum mengajukan orang tua, artinya masih belum saran, padahal orang tuanya itu selain sudah makam garam juga sudah pergi ke kajian-kajian, sudah bertanya, Ustaz, apakah yang harus Bapak sampaikan kepada generasi muda itu belum sampai gitu. Baik, pertanyaan saya ke Bu Sri, sudah atas izin Allah enggak itu semua? Tentunya kami orang tua segala Bukan, pertanyaan saya, itu sudah atas izin Allah atau belum Bu, situasi itu? Oh ya, tentunya sudah izin. Kalau sudah atas izin Allah tuh, kalau sudah atas izin Allah tuh Ibu terima atau tidak? Oh, kembali ke situ ya, harus kita terima. Ya sudah, selesai kan? Tapi belum selesai begitu saja. Menerima
apakah kita ikhlas saja atau tetap ikhtiar berdoa tadi? Pilih coba saya mau nanya, kalau ibu sudah menerima atas izin Allah, Allah bersama enggak? Janjinya innallaha ma'asobirin. Allah bersama ibu enggak nantinya? Iya, jadi tetap kita berikhtiar ya kuncinya. Loh, kalau ibu sudah menerima kan bersama Allah. Kira-kira kalau ibu doa bersama Allah beres enggak yang ibu inginkan tadi? Oh, insya Allah dijabah. Pasti dijabah, makanya ibu terima. Tapi kan doa itu tidak cukup sekali. Sampai berapa kali atau semaksimal mungkin berkali-kali yang kita lakukan terus sampai tercapai cita-cita itu. Coba ibu praktek dulu ya. Nanti pas ada kejadian, baik ya Allah saya terima karena izinmu. Ibu praktek nih. Terus ibu nanti berdoa dikabulkan atau enggak. Gitu aja Bu. Kan saya udah praktek. Nah, ya. Ini kejadiannya tidak di keluarga kami, tapi kami melihat situasi di lingkungan masing-masing itu. Ya nggak apa-apa kan ibu juga nggak bisa nasihatin tetangganya, wong itu urusan mereka kan. Pokoknya tugas ibu sekarang latihan bisa menerima izin Allah supaya doa ibu mudah dikabulkan. Kan ibu ingin masalahnya cepat terselesaikan kan? Nah, gitu ya. Baik. Silakan Pak, tadi ada yang lain? Ya, coba lihat. Ya, waalaikumsalam. Coba sebentar saya cek dulu. Oke, sudah selesai semua. Oke, udah lewat ya ini jamnya. Banyak yang mau ikut kelas khusus tadi, Pak Oke. Banyak pendaftar nih. Bu Eti ada. Yaudah, nanti kita bikin spesial. Yang susah sabar ya. Pak Teddy, nanti Pak Teddy yang buat ya. Saya udah ada tugas lain nih. Aku ketuanya, aku nanti ketuanya ya. Bu Lia ada salam. Aku ketuanya Pak Teddy. Saya moderatornya Bu, teman-teman. Kita setting Pak Ustadz, Bu Lia. boleh sedikit lagi Pak Ustadz. Oh silakan gimana Bu Rina? Maaf Pak Ustadz, aduh terima kasih ini soalnya ini tadi masih nyambung. Kalau dengan apa ininya dengan istiraj itu loh, jadi serem. Oh, itu loh. Nah, istirahat itu kan terjadi ketika orang misalnya Allah beri suatu kesenangan dia tetap lupa diri, Allah tegur dia juga tetap nggak sadar. Itulah aja Bu Rina ya. Makanya tadi saya bilang udahlah, kita kan daripada bingung dan lain bagaimana, khawatir dan bingung, tadi rumusnya apa? Sholatnya baik, semua amal perbuatan akan menjadi baik. Kan gitu ya Bu Rina ya? Betul Ustadz. Nah, karena kita memang juga tidak bisa tanda kutip lolos dari godaan iblis kecuali hanya Allah yang melindungi kita, makanya kita fokus kita udahlah. Pokoknya sekarang ya Allah, saya ingin di jalan yang lurus gitu kan. Ada kejadian saya terima, ada kesenangan saya perbaiki sholat. Pokoknya prinsipnya adalah ibu meluruskan niat saja sekarang. Semua yang saya lakukan hanya menjalankan perintah Allah. Gitu loh Bu Rina. Jadi yang penting bersyukur aja dulu ya. Kalau bahagia ya memang bersyukur ya. Kan Allah udah janji kan kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau mengeluh diazab kan gitu kan. Masya Allah. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Sudah Pak Teddy, udah saya biasanya sejam setengah Bu, paling sejam 30 menit ini sudah, karena kebanyakan request. Baik ya. Ya, Ibu Lia ada ketawa. Ada lagi nggak Pak Teddy? Terakhir. Pak, saya lihat pertanyaan yang lain sudah selesai Pak. Ya sudah kalau gitu. Oke. Dari saya Bapak Ibu mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu. Ini dimaafkan Bu Lia, maafkan saya ya. Maafkan. Terus Bu Sari maafkan saya ya. Banun maafkan saya ya. Bu Sri 1, Bu Sri 2 maafkan saya, Bu Eti juga. Oh, Bu Sri 2 saya dari Citra Raya. Oh, dari Citra ya, yang satu dari Pesona Kayangan. Ustadz Eko, muridnya Ustadz Eko. Iya, pas. Itu sama Ustadz Eko aja, Bu. Mantep itu Ustadz Eko. Oke. Oh, iya. Ya, jadi Jazakumullah khair Ustadz ya. Kemudian nanti mungkin minta izin kalau dengan rekan yang mau berkonsultasi langsung ya. Nanti private aja ya, Bu ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ya, dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya ya yang menyinggung Bapak dan Ibu. Tapi prinsipnya marilah. Hidup ini singkat, cuman sekali. Kalau kita pakai sedih terus, pakai bingung terus, mau kapan dong Bapak Ibu bahagianya? Benar nggak Bapak Ibu? Padahal bahagia itu pilihan. Ibu mau terima tetap ada masalah. Tidak terima pun masalah tetap ada. Tinggal pilihannya sekarang, mari kita luruskan niat. Oh, ternyata kita bahagia itu bukan pada kondisi masalah dan tidak ada masalah. Ternyata kita
kita bahagia tuh kalau kita di jalan yang lurus. Caranya supaya di jalan yang lurus, ternyata kita harus taat menerima apapun yang Allah izinkan. Berarti sekarang kita harus memprioritaskan, oh izin Allah itu penting dibanding masalah yang kita hadapi. Berarti kalau Bapak Ibu sudah tahu prioritas itu, ya jalani saja sudah. Ya. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, Ibu, peserta kajian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, Ibu, untuk penutup kajian, mari kita sama-sama membaca Fadilah Fatihah ya. Yang akan kita sampaikan kepada yang nanti kita bacakan bersama. Fadilah Fatihah ini kita akan bacakan 3 kali, dan yang pada saat yang ketiga selesai dibacakan, silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Jangan lupa mintalah untuk bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana yang dinasihatkan oleh guru kita Bapak Antono. Baik, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.